Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau ngabsen daerah Penatua, Denpasar, Lombok, Kupang, Jayapura, Raja Ampat, Sorong. Itu semua nama ibu kota di Indonesia Timur. Bagi yang belum disebutkan daerahnya harap lapor di komentar WKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 2056, betapa tragisnya, subscribe Penatua. Chen kecil. Teriak para pembudidaya Tianqi, wajah mereka ngeri dan sedih. Mereka telah kehilangan Pangeran Chen dan Pangeran Yan. Mereka adalah orang-orang muda paling berbakat dari dinasti mereka. Lin Feng telah memperingatkan dinasti Tianqi, dia bahkan membunuh kaisar suci mereka. Namun, mereka memutuskan untuk tetap datang. Karena itulah Lin Feng memilih untuk membunuh Pangeran Chen terlebih dahulu. Teknik suci kunonya sudah cukup untuk membunuh Pangeran Yan, jadi tentu saja mereka juga cukup untuk membunuh Pangeran Chen. Ki-nya terus melonjak di sekitarnya. Roh suci muncul dan menyatu bersama tubuhnya, tanda suci muncul di bawah kakinya. Pada saat yang sama, ia melepaskan senjata tajam Ki, dan juga mengembuskan kekuatan kuno. Gabungan Ki mulai menumpuk dengan mengerikan. Mereka yang menyerang Lin Feng terkejut dan mulai gemetaran. Bajingan ini gila. Lin Feng menggunakan teknik suci kunonya lagi, dan membunuh pembudidaya lain dari klan kuno. Dia melanjutkan tanpa ampun. Pedangnya terlalu tajam, dan kekuatan penindasannya luar biasa, sehingga mereka tidak bisa menjatuhkannya. Semua orang mengerti bahwa Lin Feng tidak hanya berkelahi, dia mempertaruhkan nyawanya. Setiap kali dia menyerang, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia bisa mati kapan saja. Namun, itu berhasil, karena ia telah membunuh 5 orang jenius. Semua anggota dinasti dan klan suci kuno semua memiliki ekspresi memutar. 5 orang, Lin Feng telah membunuh 5 orang. Bajunya sudah basah oleh darah. Dia tampak seperti dewa kematian. Pandangannya berbalik pada Ji Chang. 3 jenius yang tersisa, Zhuo Qing, Putri Giok Suci, dan Ji Chang. Tidak mudah membunuh Lin Feng. Demikian juga, membunuh orang-orang itu akan sangat sulit. Zhuo Qing memiliki tubuh tipe King yang tidak bisa dihancurkan dari diamond, pembelaannya luar biasa, Ji Chang memiliki teknik rahasianya, dan Holy Jade Princess sepertinya mengendalikan ilusi. Pada saat itu, mereka menatap Lin Feng. Dia batuk darah, dan tampak benar-benar gila. Dia tidak peduli lagi, dia siap mengambil risiko hidupnya. Ayo serang bersama. Dia terlihat lelah, kata Zhuo Qing. Siluet 3 pembudidaya berkedip dan mereka melemparkan diri ke Lin Feng. Lampu keemasan berkilauan dan melesat ke arahnya. Pedang Roh Kudus muncul di depan Lin Feng seperti makhluk hidup. Itu mulai memotong lampu emas. Mati, teriak Zhuo Qing dengan eksplosif. Tombak emas muncul dan menembak melintasi langit seperti petir. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan sebuah kuali emas muncul dan membungkuk pada Lin Feng. Putri Giok Suci juga menyerang, membanjiri dia dengan ilusi. Namun, Lin Feng menutup matanya dan hanya meninju ke arahnya, niat kematiannya berubah menjadi tornado. Pada saat yang sama, pedang ngilitinya bergerak ke arah mereka bertiga. Ji Chang berlari menuju Lin Feng. Dengan setiap langkah, tanah meledak. Celah muncul di sekitarnya, naga Qian meraung dengan marah, dan mencoba melahap Lin Feng. Namun, Lin Feng berubah menjadi banyak siluet dan tiba-tiba mundur. Mereka tidak tahu yang mana yang asli. Hancurkan, teriak Zhuo Qing dengan dingin. Lampu emas menutupi langit. Mereka terus menghancurkan siluet Lin Feng satu demi satu. Mereka tidak ingin memberinya satu kesempatan pun. Roh Kudus pindah kembali ke tubuh Lin Feng, dan dia melepaskan energi kosmik Sky menyerap. Pada saat yang sama, senjata tajamnya Qi muncul lagi. Zhuo Qing dan 2 lainnya menggertakkan giginya. Lin Feng terluka, dan yang mengejutkan, dia ingin berubah menjadi pedang lagi, dia benar-benar gila. Kali ini, kita pasti akan membunuhnya, kata Ji Chang dengan dingin. Lin Feng berubah menjadi pedang dan melaju ke Ji Chang. Berhenti, teriak Ji Chang, melepaskan lebih banyak kekuatan destruktif bergerak ke arah pedang raksasa secepat yang dia bisa. Di punggungnya, Qian Dragon Totem muncul dalam tampilan yang berkilauan. Zhuo Qing dan Putri Giok Suci juga tidak membuang waktu, menyerang pedang raksasa sekeras yang mereka bisa. Namun, pedang raksasa menembus semua serangan mereka dan terus menuju Ji Chang. Pedang raksasa bersiul dengan marah, itu harus membunuh Ji Chang. Ark! Ji Chang meraung marah, Qian Dragon Totemnya kembali ke tubuhnya dan dia berubah menjadi naga Qian. Ketika pedang raksasa dan naga Qian bertabrakan, rasanya seperti waktu telah berhenti. Ledakan dan guntur menyebar, dan gelombang kejut meledak di semua orang. Kekuatan yang menindas mendorong naga Qian. Mati, teriak Zhuo Qing, menjadi emas. Dia mendarat di depan pedang raksasa dan energi emas menabrak pedang raksasa. Pedang raksasa itu bergetar hebat, ruang membelah di sekitarnya. Putri Giok tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Dia juga bergerak dengan anggun ke posisi dan menyerang pedang raksasa juga. Para anggota dinasti Roh Kudus dan Universitas Champion bergetar. Serangan gabungan itu menakutkan. Bisakah Lin Feng bertahan?
Mereka bertiga terus mengejar siluet yang belum mereka hancurkan. Angin kencang muncul di sekitar Zuo King, tetapi siluet terus melarikan diri juga. Pedang raksasa melepaskan kekuatan yang tak terbatas, membawa pada naga Qian dan dua orang. Di pedang, tanda secara bertahap muncul. Tidak, ketika Meng King melihat itu, hatinya berkedut. Jika pedang itu pecah, Lin Feng akan mati. Di belakang Zuo King, salah satu klon Lin Feng tiba-tiba melepaskan energi yang menindas. Dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala Zuo King. Oh, tidak. Wajah Zuo King menjadi pucat pasi. Dia melepaskan lebih banyak energi emas untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bukan satu-satunya. Wajah Putri Giok Suci juga berubah pucat pasi. Dia mulai melarikan diri, berusaha menghindar. Namun, pedang raksasa itu melepaskan lebih banyak tekanan. Mereka ketakutan ketika beban dunia menimpa mereka. Tujuan Lin Feng adalah kehancuran total mereka. Kekuatan fisiknya yang mengerikan menabrak tubuh emas. Lampu iblis meledak dan menembus ke otak Zuo King. Kepala Zuo King gemetar pada dampaknya. The Holy Jade Princess dipercepat, dia sedang diburu oleh klon Lin Feng. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan mulai panik. Pukulan maut muncul, itu tampak tak terhindarkan, tak terbendung, dia nyaris tak bisa melihatnya datang. Pukulan itu menabraknya dan darah mengalir keluar. Pedang menakutkan Qi memotong tubuh naga Qian. Itu meraung putus asa ketika darah memercik dan menodai pedang raksasa. Tubuh raksasa jatuh dari langit dan jatuh ke tanah sebelum kembali ke Jichang. Niat pedang merobek tubuhnya. Ark! Zuo King berteriak dengan marah. Dia menyerang klon Lin Feng, tetapi klon itu kembali ke pedang raksasa. Pada saat yang sama, Putri Giok Suci menjadi gila ketika dia berlari ke arah tiruan Lin Feng. Pedang raksasa itu menyerang Zuo King dan Putri Giok Suci, yang diledakkan. Mereka berdua jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri. Pedang raksasa menjadi kurang menyilaukan, kembali menjadi Lin Feng lagi. Dia jatuh dari langit. Pada saat itu, di luar dunia es, semua orang tetap diam. Tidak ada yang mengharapkan ini. Itu adalah pertempuran yang nyata, Lin Feng telah mempertaruhkan hidupnya dari awal hingga akhir. Dia berjalan di jalan hidup dan mati, tetapi dia tidak abadi. Keempat pejuang tidak berdiri. Meng King menangis. Dia berbisik, jika dia mati, aku akan mati juga. Orang suci itu mengerutkan kening, dan si Jue Laoxian bertanya, apakah itu cukup? Pada saat itu, semua orang melihat ke Sein Salju, yang menatap dunia es. Dia menghela nafas dan berkata, jika dia tidak mati, aku harap kamu bisa membawanya ke klan salju dalam 20 tahun. Dia melambaikan tangannya. Suara bergerak menyebar di udara, dunia es menghilang dan dia berkata kepada yang lain dari klannya, ayo pergi. Semakin sedikit butiran salju jatuh dari langit ketika mereka menghilang di kejauhan. Meng King masih menangis. Si Jue Laoxian, anggota klan Zuo, dan yang lainnya semua mengambil orang-orang mereka. Mr. Xiao membawa Tang Yuyu ke Lin Feng dan memeriksa Lin Feng. Dia berkata, aku akan membawanya kembali ke suku. Baiklah, pergi, si Jue Laoxian setuju, melambaikan tangannya. Kekuatan suci menembus ke dalam tubuh Lin Feng untuk melindunginya. Mr. Xiao dan anggota Universitas Champion pergi bersama. Sangat cepat, semua orang telah pergi. Si Jue Laoxian memandang orang-orang yang tersisa dengan dingin. Huff, si Jue Laoxian tidak menyerang mereka. Lin Feng bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Si Jue Laoxian berharap Lin Feng tidak akan mengecewakannya, dia ingin membawanya ke klan salju 20 tahun dari sekarang. Bab 2057, Lin Zetian, Subscribe Penatua. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota suci Qitian. Semua orang tercengang. Kerumunan tidak mengira Lin Feng akan mengalami pertempuran yang mengerikan setelah waktu sebelumnya ketika dia meminjam kekuatan Sein. Dan dua orang suci telah muncul, betapa tidak bisa dipercaya. Semua orang di kota suci Qitian berbicara tentang perkelahian di jalanan. Bahkan sisa-sisa sejarah belum membangkitkan begitu banyak kegembiraan. Menurut orang-orang yang ada di sana, Lin Feng menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung melawan kaisar-kaisar paling terkemuka di wilayah ini. Dia mempertaruhkan nyawanya dan membunuh 5 orang. Petik 2. Aku juga pernah mendengarnya. Pada akhirnya, Jichang, Putri Giok Suci, dan Zuo King juga terluka parah. Aku ingin tahu apakah mereka masih hidup. Petik 2. Mungkin mereka sudah mati, itu akan tragis. Jika itu masalahnya, Lin Feng pasti akan mati. Petik 2. Beberapa orang tidak percaya bahwa Lin Feng telah berperang melawan 8 jenius. Mereka berpikir bahwa mereka harus bertarung melawannya jika mereka menabraknya. Selain itu, banyak orang mengatakan banyak hal berbeda. Mereka yakin bahwa Zuo King sudah bisa bersaing dengan Lin Feng sendiri. Menurut mereka, Lin Feng tidak menakutkan. Namun, Lin Feng menjadi semakin terkenal di seluruh wilayah. Orang-orang mulai melupakan sisa-sisa sejarah di Science World. Tidak ada yang mendengar tentang Lin Feng lagi, dia tidak muncul di dunia luar lagi. Di kota suci Qitian, dinasti Tianqi,
dinasti Gyokuno, dan yang lainnya semua berpikir bahwa Lin Feng telah jatuh selama pertempuran itu. Jenius terus meningkat di 18 kota wilayah malam gelap. Chu Chunqiu menjadi lebih terkenal. Dia telah membunuh seorang kaisar agung, dan kaisar agung itu dulu masuk dalam 10 besar daftar peringkat kekaisaran pada masa itu. Chu Chunqiu sudah menjadi pembudidaya terbaik di kota suci, pertama pada daftar peringkat kerajaan. Pada saat yang sama, orang-orang yang berada di 10 besar juga terus meningkat. Bagaimanapun, banyak waktu telah berlalu sejak hari Pathfinder. Beberapa orang lain juga mulai bangkit, Lang Ye dari klan dunia, Hou Qinglin dari Universitas Juara, Jian Mang, dan sebagainya. Mereka semua dianggap pembudidaya yang mempesona. Tiantai juga cukup terkenal, dengan banyak kejeniusan. Lebih mudah bagi mereka untuk menemukan para jenius sejak mereka berada di Universitas Champion, dan mereka menjadi semakin terkenal. Mereka telah melampaui klub Jichang sejak lama. Murid inti Tiantai sangat kuat. Universitas Champion merekrut pembudidaya paling terkemuka di wilayah ini, tetapi Tiantai mencuri semuanya. Semua orang di Universitas Champion tahu satu nama, bahkan jika mereka belum pernah melihat orang itu, karena ia dulunya adalah pembudidaya Tiantai yang paling mempesona. Lin Feng, di mana dia? Klan salju adalah tempat yang indah. Salju terus berjatuhan sepanjang waktu di sana. Mereka memiliki banyak binatang salju di klan. Para tetua klan salju adalah semua binatang yang berbeda. Perlombaan salju terkuat juga memerintah klan salju, mereka dikenal sebagai klan kekaisaran. Klan kekaisaran dari generasi itu tidak terdiri dari rubah salju, atau Sue Linglong tidak harus melalui kesulitan seperti itu. Kekaisaran imperial sebelumnya dulunya terdiri dari rubah salju. Sue Linglong tidak diusir hanya karena diviner, alasannya lebih kompleks. Itu juga karena kompetisi yang ada antara berbagai ras hewan dalam klan. Pada hari itu, bayi berumur 7 bulan berdiri di kaki pohon berumur 10.000 tahun. Dia terus mengeluarkan suara karena dia tidak bisa berbicara, tetapi dia bisa berdiri. Zetian, kata seorang lelaki tua, tersenyum dan membelai kepala bayi itu. Dalam 5 bulan, kamu akan berumur 1 tahun. Awalnya, aku ingin menawarkan kamu kepada klan salju ketika kamu berusia 2 tahun, tetapi kamu sudah luar biasa, jadi kami akan melakukannya ketika kamu berusia 1 tahun. Coba dan hancurkan pohon itu. Petik 2. Jika anggota klan salju melihat itu, mereka akan cemburu. Seorang kaisar Sein klan salju sedang mengajarkan kultivasi yang baru lahir. Luar biasa. Selain itu, darah bayi itu bahkan tidak murni, ia tidak 100% dari klan salju. Bayi itu mengerti apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia membuat suara dan terdengar bersemangat. Dia tampak sangat imut, dengan pipi besar. Banyak wanita akan jatuh cinta padanya dalam kehidupan dewasanya. Pada saat itu, bayi itu melihat ke pohon dan meludahkan ki. Kekuatan surgawi suci muncul di sekitarnya dan bergabung ke dalam tubuhnya. Dia juga menyerap ki murni. Pria tua itu tampak terkejut. Pada kelahiran anak laki-laki kecil itu, klan salju telah berdiskusi tentang bagaimana mereka harus membuangnya. Banyak orang ingin meninggalkannya, tetapi ketika mereka melihat dia bisa menyerap semua jenis ki murni, anggota klan salju telah tercengang. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan tentang ayahnya sama sekali. Mereka juga harus mencegahnya bertemu ibunya terlalu sering. Klan salju akan mengurus pendidikannya. Bocah laki-laki itu meninju pohon itu. Namun, angin bertiup kencang, dan pohon itu masih ada di sana. Bayi itu memandang lelaki tua itu dengan cara yang aneh, tidak senang dengan hasilnya. Pria tua itu tertawa dan membelai kepala bayi itu. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, setelah upacara, kamu akan mulai berlatih kultivasi nyata. Kamu sudah lama tidak bertemu ibumu, aku akan membawamu padanya. Kamu pasti merindukannya, kata lelaki tua itu menatap ke kejauhan dan menghela nafas. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, klan salju telah sepakat bahwa mereka tidak akan terlalu sering bertemu. Ibunya adalah Ratu Rubah Salju di klan salju, Sue Linglong. Lelaki tua itu mengerti bahwa meskipun dia mengajarinya, banyak orang lain memperhatikan mereka. Dia membawa bayi itu ke Istana Es. Dia prihatin dengan yang dia pilih, visi es klan salju. Hanya sedikit orang yang berani berkultivasi di sini. Namun, dia telah memilih tempat ini. Dia sangat kuat, tentu saja, baginya, itu adalah tempat yang baik. Linglong, Zetian ada di sini, kata pria tua itu ketika dia memasuki Istana Es. Siluet berkedip saat dia muncul di hadapannya. Dia putih bersalju dan tampak seperti makhluk surgawi yang nyata. Kecuali kemarahannya, pria tua itu tidak berani mendekatinya. Dia tidak terlihat selembut dan selembut ketika dia bersama Lin Feng. Namun, ketika dia melihat bayi itu, dia tiba-tiba tersenyum lebar. 20 tahun, terus. Dia bahkan akan menunggunya selama 200 tahun jika dia harus. Dia pasti akan datang ke klan salju di beberapa titik. Kamu punya 2 jam, kata pria tua itu, sebelum dia pergi. Zetian, kata Meng Qing, memeluk putra kecilnya dan mencium pipinya. Dia membawa Lin Zetian ke kedalaman Istana Es, tempat itu paling terisolasi dari seluruh dunia. Ibu,
kata Zetian. Jika ada orang lain yang mendengarnya, mereka akan heran. Di dunia luar, Zetian tidak berbicara, orang-orang tidak berpikir dia bisa. Lin Zetian, kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Tanya Meng Qing kepada bayi itu. Dia terlihat serius. Zetian mengangguk dan berkata, aku hanya mendengarkan kamu. Aku tidak mendengarkan mereka. Nama keluarga aku adalah Lin. Nama ayah aku adalah Lin Feng. Aku Lin Zetian, aku bukan Sue Zetian. Ayah aku memilih nama aku. Suatu hari, aku akan menjadi seorang kultivator yang menakutkan, dan aku akan mengambil ibu. Petik 2. Jika ada orang dari klan yang mendengar itu, mereka akan sangat marah. Bahkan jika Lin Zetian bisa bertemu Meng Qing hanya sebulan sekali, intuisinya membuatnya mengerti bahwa Meng Qing adalah ibunya. Karena itu, dia mendengarkannya dan setiap kali mereka bertemu, dia mengatakan hal-hal itu untuk menunjukkan padanya bahwa dia ingat. Sejak kelahirannya, dia ingat namanya, Lin Zetian, dan nama ayahnya, Lin Feng. Meng Qing memeluk bayinya erat-erat dan menangis. Dia menatap ke kejauhan dan berbisik, Lin Feng, ini bayi kita. Lin Feng, di mana dia? Bab 2058, datang kembali ke kehidupan, subscribe Penatua. Di luar kota suci, dua orang berbaring di ranjang jerami. Mereka adalah pria yang tampan dan wanita cantik, masih tertidur bahkan setelah periode waktu yang lama. Mereka tampak seperti pasangan kekaisaran mati, berbaring di sana satu sama lain. Namun, kekuatan misterius melayang di sekitar mereka. Rasanya seperti bisa meledak kapan saja. Di kejauhan, angin merintih. Siluet sebesar menara muncul. Dia memandang kedua orang itu dan mengerutkan kening. Tuan Xiao, Lin Feng dan gadis itu belum bangun. Mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi tahun ini, mereka akhirnya akan bangun, kata Tuan Xiao, melirik keduanya. Dia adalah tabib yang hebat. Lin Feng dan Yu Yu belum bangun, tetapi Tuan Xiao tahu bahwa itu akan terjadi cepat atau lambat. Baiklah, aku berharap ketika Lin Feng bangun, dia akan menjadi lebih kuat. Mengangguk Tantai. Setelah apa yang terjadi pada Lin Feng, Tantai mendengarnya di Universitas Champion, dan telah memutuskan untuk datang ke suku untuk memeriksa Lin Feng. Dia telah memberitahu orang-orang Universitas Champion bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang Lin Feng. Lin Feng, di kota suci, orang mengatakan bahwa kamu telah jatuh. Cepat bangun, tunjukkan pada bajingan itu bahwa pembudidaya terkuat dari Universitas Champion masih ada di sini. Jichang adalah masalah besar, sumpah Tantai. Lin Feng telah menghilang selama 1 tahun penuh. Jichang muncul kembali 6 bulan lalu. Karena itu, dia telah menjadi kultivator terbaik Universitas Champion sekali lagi. Banyak orang di Universitas Champion percaya Lin Feng telah jatuh. Dia belum kembali ke kota suci sejak pertempuran. Ki menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Lin Feng, dengan cepat mendapatkan kekuatan. Angin energi kosmik muncul di sekelilingnya. Tuan Xiao terkejut, apa yang terjadi? Tantai kaget juga dan bertanya, Tuan Xiao, apakah Lin Feng akan bangun? Aku tidak tahu. Setiap kali seutas kekuatan muncul dari tubuhnya, aku pikir dia mungkin bangun, tetapi dia tidak bangun, kata Tuan Xiao. Dia tertarik. Ketika Tantai mendengar Tuan Xiao, dia mengerutkan kening. Tetapi setelah energi kosmik berubah menjadi tornado, Tantai lega, ini adalah hal yang baik. Pada saat itu, kekuatan misterius lain muncul. Banyak lampu berkilauan di sekelilingnya, pemandangan yang spektakuler. Segala macam kekuatan. Lin Feng tampak seperti sedang mandi di Bima Sakti. Sangat aneh. Lin Feng tahu dia memiliki afinitas dengan segala macam kekuatan, itu sebabnya dia memutuskan untuk mempelajari beberapa jenis energi muskil. Dia telah mengubah energi muslihatnya menjadi energi kosmik. Kemudian, Lin Feng telah memperoleh Heavenly Wood, Godly Wood dan banyak menggunakannya. Jika dia mau, dia bisa mempelajari segala macam energi kosmik. Tapi itu terlalu memakan waktu, jadi dia tidak melakukannya. Lin Feng lebih suka fokus pada beberapa. Tapi afinitasnya luar biasa. Lin Feng melambaikan tangannya, dan energi kosmik mengembun ke tangannya, berubah menjadi sinar cahaya dan kemudian menjadi angin puyuh. Angin puyuh itu mengandung segala macam kekuatan. Mereka bergabung bersama, sedikit lebih dan mereka akan berada dalam harmoni yang sempurna dengan Dao aku, bisik Lin Feng. Saat itu, dia sudah berhasil melihat kekuatan misterius itu sedikit, tetapi itu belum cukup. 1 langkah lagi. Dao aku, kata Lin Feng pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan bintang-bintang menghilang. Energi kosmiknya juga tersebar. Dia terjaga, mata Tuan Xiao dan Tantai berbinar. Akhirnya, Lin Feng terbangun. Di mana aku? Tanya Lin Feng, tiba-tiba berdiri. Dia tidak bergerak dalam waktu yang lama, jadi tubuhnya agak kaku, dan tulangnya berderak keras. Lin Feng, kita berada di sukuku, kata Tuan Xiao. Lin Feng melihat Tuan Xiao dan Tantai, dan kemudian Yu Yu, dan hatinya berkedut. Kamu, kata Lin Feng, berjongkok dan mengulurkan tangannya. Dia membelai wajahnya dan berkata,
Tuan Xiao, bagaimana kabar kamu? Luka-lukanya sama seriusnya dengan milikmu, tetapi dia lebih kuat darimu, jadi dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun, tetapi kamu tidak perlu khawatir, Tuan Xiao mengatakan kepadanya. Lin Feng mengangguk. Dia memadatkan kekuatan, berdiri, dan berjalan pergi. Dia berkata, Tuan Xiao, bawa aku keluar dari suku. Tuan Xiao agak kaget, tapi mengangguk dan mengeluarkan Lin Feng. Ketika Lin Feng tiba di luar suku, kekuatan tak menyenangkan muncul dari tubuhnya. Di langit, kekuatan Deva Marakalpa kental, kelima kalinya. Kekuatan fisik aku telah meningkat lagi. Lin Feng memandang kekuatan Deva Marakalpa di langit, lalu ke arah Mr. Xiao. Kekuatan dalam tubuhmu matang selama 1 tahun, tentu saja kamu menjadi lebih kuat. Efek dari kekuatan Deva Marakalpa yang kamu serap belum sempat muncul, kata Tuan Xiao. Lin Feng mengangguk. Kekuatan Deva Marakalpa turun dari langit dan membombardir Lin Feng sekali lagi. Rasanya luar biasa. Luar biasa, kata Lin Feng, mengangkat kepalanya ke langit, matanya semua hitam. Sangat menyenangkan, kekuatan Deva Marakalpa tidak bisa membahayakan tubuhnya lagi. Namun, ia tidak memiliki sensasi yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, itu bahkan lebih menyenangkan karena otot-ototnya mati rasa setelah menghabiskan begitu banyak waktu dalam keadaan koma, dan sekarang simpulnya sedang dikerjakan. Pada saat itu, lebih banyak lampu iblis menerangi tubuhnya dan bersinar. Kekuatan Deva Marakalpa membombardir jiwanya untuk kedua kalinya. Lin Feng melompat ke udara. Gelombang ketiga membombardirnya. Tuan Xiao, berapa banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran di kota suci Qitian? Tanya Lin Feng saat kekuatan iblis kalpa membombardir tubuhnya. 1 tahun, jawab Tuan Xiao. 1 tahun, bagaimana Meng Qing? Tanya Lin Feng retoris. Dia melihat ke langit dan bertanya-tanya, bocah kecil, apakah kamu sudah lahir? Gelombang keempat dan kelima membombardir tubuhnya. Gelombang menjadi lebih dan lebih kuat, langit marah karena Lin Feng menatap mereka dengan jijik. Gelombang keenam membombardirnya, itu mengingatkannya pada pertempuran. Ji Chang, Zuo Qing, Putri Giok Suci, bagaimana kabarmu semua? Jika kamu masih hidup, tetap hidup, aku akan datang dan mengambil nyawa kamu sendiri. Petik 2. Qi Lin Feng semakin menakutkan. Dinasti Tianqi, Dinasti Gurun Besar, Dinasti Giok Kuno, Ji Klan, Pei Klan, Zuo Klan, bagaimana kabarmu semua? Tanya Lin Feng, tersenyum dengan cara yang dingin dan jahat. Gelombang ketujuh membombardirnya. Gelombang kedelapan terkondensasi di langit. Klan Salju, Klan Suci Kuno, mungkin di masa depan, ketika aku pergi ke Klan Salju, aku tidak akan hanya pergi ke sana untuk menjemput Meng Qing. Kata Lin Feng dengan tenang. Mr. Xiao menggigil ketika mendengar Lin Feng. Gelombang kedelapan hancur. Tuan Xiao kagum. Lin Feng bahkan lebih ditentukan daripada yang dia pikirkan. Dalam 20 tahun, Lin Feng pasti akan pergi ke Klan Salju. Gelombang ke-9 mengembun, bumi dan langit mulai bersiul. Kemudian, itu menabraknya lagi. Iblis Qi muncul dari mata Lin Feng dan melonjak ke langit. Dia berteriak, mati. Lin Feng terbang ke atas dan meninju Deva Marakalpa di langit. Bumi dan langit bergetar hebat, guntur jatuh. Deva Marakalpa hampir berhenti, dan sebuah lubang bahkan muncul. Lin Feng bergerak berkeliling di Deva Marakalpa lampu tinggi di langit dan mandi di dalamnya. Bab 2059, Kekuatan Fisik Tingkat Atas, Subscribe Penatua. Lampu iblis berkelip di sekitar Lin Feng. Setelah gelombang ke-9, awan iblis akhirnya bubar dan langit biru muncul lagi. Namun, Lin Feng masih dikelilingi oleh energi iblis yang menakutkan. Dia tampak seperti Raja Iblis. Dia mengepalkan tangannya, merasakan tulangnya bergerak. Dia merasa senang. Itu adalah kelima kalinya ia dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa sebagai seorang kaisar tingkat tinggi. Kekuatan fisiknya telah meningkat sekali lagi. Teknik penyembuhan Mr. Xiao luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang tetapi dia juga bisa membuat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun orang-orang di suku itu tidak terlalu kuat pada awalnya, mereka menerapkan aturan yang sama untuk semua orang, bahwa talenta besar tumbuh secara perlahan. Tantai pastilah menjadi kuat secara eksplosif. Dan mereka berkembang lebih cepat dengan waktu, pikir Lin Feng. Dia memandang Tuan Xiao. Tuan Xiao berdiri di sebelahnya dan tersenyum lembut. Lin Feng, kekuatan fisik kamu jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari suku aku pada tingkat budidaya yang sama. Keterampilan iblis kamu agresif, kamu bahkan dapat berdiri dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa secara langsung. Petik 2. Tuan Xiao, tulisan suci yang telah aku pelajari disebut keterampilan dan teknik Deva Mara yang tidak dapat dihancurkan, tetapi itu tidak lengkap. Aku yakin mereka akan berguna di suku kamu. Ini memberi kekuatan peledak pada pembudidaya. Aku akan mengirimkannya kepada kamu menggunakan kesadaran saleh aku, kata Lin Feng kepada Mr. Xiao. Filosofi suku aku adalah membuat kemajuan yang stabil secara bertahap. Mereka mempelajari apapun yang mereka inginkan.
Tapi kamu benar, memiliki tulisan suci seperti itu akan berguna. Terima kasih, kata Tuan Xiao. Lin Feng mengangguk dan mengirimkan keterampilan iblis kepada Tuan Xiao. Tuan Xiao, keterampilan dan teknik itu sangat agresif. Kekuatan Deva Marakalpa tidak hanya menyerang tubuh fisik seorang kultivator, mereka juga menyerang jiwa. Orang-orang yang tidak memiliki jiwa yang kuat tidak dapat mempelajarinya dengan sembarangan. Mereka harus hati-hati, memperingatkan Lin Feng. Tuan Xiao tentu saja mengerti. Mereka berdua kembali ke suku. Lin Feng mendarat di sebelah Yuyu. Dia membelai wajahnya dan berkata dengan lembut, "Gadis kecil, bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Mengapa kamu berpura-pura tidak saling kenal? Mengapa kamu diam-diam melindungiku?" Bisik Lin Feng. Dia memandang Tuan Xiao dan berkata, "Tuan Xiao, apakah kamu masih perlu memberinya obat?" "Tidak, ketika waktu yang tepat tiba, dia akan bangun," kata Tuan Xiao, menggelengkan kepalanya. "Aku akan menahannya bersamaku," kata Lin Feng kepada Mr. Xiao. Tuan Xiao tidak menolak, dia mengangguk dan setuju, "Baiklah." Lin Feng membawa kamu Yu ke dunia rohnya. Dia belum melihat keluarganya selama setahun. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak menyebut Meng Qing. Dia belum kembali untuk sementara waktu. Mereka menyadari sesuatu telah terjadi. Lin Feng belum kembali untuk melihat mereka selama setahun, yang aneh. Lin Feng biasanya kembali cukup sering. Dan mengapa Lin Feng tidak kembali dengan Zetian dan Meng Qing? Lin Feng menjelaskan beberapa hal yang terjadi. Meskipun mereka tidak bertanya, Lin Feng harus memberitahu mereka beberapa hal. Dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran, jadi dia memberitahu mereka segalanya. Mereka tahu Meng Qing aman, setidaknya. Sayangnya, Lin Feng tidak bisa menghubungi Meng Qing, bahkan dengan jimat gioknya. Lin Feng menempatkan kamu di Lotus Aptala Biru, dan juga berlatih kultivasi di sana. Dia tinggal bersamanya selama 7 hari dan kemudian pergi ke kolam iblis untuk memperbaiki tubuh Deva Maranya. Kekuatan fisiknya terus meningkat. Lin Feng membuat upaya lebih dari sebelumnya, gila intens tentang kultivasinya. Dia menghabiskan setengah bulan di kolam iblis kali ini, dan kemudian dibersihkan oleh Deva Marakalpa 2 kali lagi. Kekuatan fisiknya sudah mengerikan. Tubuh Deva Mara dan kekuatan Deva Marakalpa adalah hal yang berbeda. Kekuatan Deva Marakalpa membuat tubuh fisiknya lebih kuat, sementara tubuh Deva Maranya membuat kekuatannya bahkan lebih eksplosif. Lin Feng tahu dia bisa membersihkan tubuhnya hanya 2 kali saat ini. Ketiga kalinya akan berbahaya. Dengan obat yang diberikan Tuan Xiao kepada Lin Feng selama setahun dan kekuatan Deva Marakalpa dan tubuh Deva Mara, kekuatan fisik Lin Feng dengan mudah mencapai puncak lapisan Huang Qi. Dia bisa dengan mudah menghancurkan pembudidaya bagian atas lapisan Huang Qi hari ini. Namun, tidak ada batasan, selalu memungkinkan untuk menjadi lebih kuat. Ji Chang dan yang lainnya sudah berada di atas lapisan Huang Qi, tapi Lin Feng tidak. Pada tingkat kultivasi yang sama, dia akan jauh lebih kuat daripada mereka. Pada saat ini, Lin Feng tidak tahu bahwa ia telah mencapai puncak lapisan Huang Qi. Keterampilan Deva Marakalpa yang tidak bisa dihancurkan, tubuh Deva Mara, mereka berguna, gumam Lin Feng pada dirinya sendiri saat dia meninggalkan dunia rohnya. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia juga tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun si Jue Laoxian dan Saint Klan Salju telah menyetujui batas 20 tahun, Lin Feng tidak ingin menunggu selama itu. Dia ingin melihat Meng Qing dan bayinya sesegera mungkin. Kota suci adalah kota paling sentral di wilayah malam gelap. Itu tidak pernah kehilangan reputasinya, dan selalu ada orang jenius di sana. Chu Chunqiu masih pembudidaya pertama di daftar peringkat imperial. Yang kedua bukan Lin Feng lagi, itu Ji Chang sekali lagi. Nama Lin Feng sudah menghilang dari daftar peringkat imperial. Orang-orang dari Istana Kekaisaran Besar diyakinkan bahwa Lin Feng telah mati selama pertempuran besar di kota suci Qitian, dan bahkan jika dia belum mati, dia mungkin tidak dapat mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Banyak orang lain dari puncak daftar peringkat kekaisaran berusaha untuk menjadi kaisar besar. Daftar peringkat kerajaan hanyalah sebuah simbol. Kekuatan lebih penting. Pada hari Lin Feng muncul kembali di kota suci, apakah ia seorang tamu di kota suci atau apakah itu seperti kota kelahirannya yang baru? Lin Feng berada di sebuah restoran, mengenakan jubah abu-abu dan topi bambu anyaman. Ada kerudung di sekitar topi bambu yang menyembunyikan wajahnya. Dia tampak seperti Watchers dari dulu. Dia tidak kembali ke Universitas Champion terlebih dahulu. Restoran ini berada di dekat Ji Clan dan milik mereka. Di kota suci, klan suci kuno semua memiliki restoran dan tempat-tempat semacam itu. Itu adalah cara belajar tentang urusan saat ini. Selain itu, klan suci kuno di kota suci juga memiliki wartawan, mata-mata, dan agen khusus. Begitulah cara klan suci kuno mengendalikan kota. Aku pernah mendengar bahwa Chu Chunqiu telah membunuh kaisar agung lainnya. Mengerikan sekali. Dia sama gilanya dengan leluhurnya. Petik 2. Ya, dan Chu Chunqiu belum mencapai bagian paling atas dari lapisan Huang Qi. Sungguh menakutkan. Semua orang meremehkannya. Aku yakin dia memiliki tubuh tipe raja.
Petik 2. Dia hanya Raja Chu yang baru. Orang-orang di restoran kebanyakan berbicara tentang kaisar. Mereka tidak tahu banyak tentang kaisar besar, kaisar lebih umum. Ada banyak hal untuk dibicarakan. Ketika berbicara tentang kaisar, mereka terutama memikirkan yang terbaik, Ji Chang, Chu Chun Qiu, dan sebagainya. Ji Chang sedang mencoba menerobos ke lapisan di Qi. Dia akan melampaui Chu Chun Qiu lagi. Petik 2. Hehe, mungkin. Orang lain tertawa. Itu adalah anggota Ji Clan. Orang-orang terus menyanjung Ji Chang bahkan jika mereka tahu bahwa Ji Chang tidak sekuat Chu Chun Qiu. Namun, pada saat itu, seseorang memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya. Apakah Ji Chang yang dikalahkan oleh kaisar tingkat menengah itu? Betapa lucu, kamu berbicara tentang dia seolah-olah dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Betapa berani, gumam kerumunan. Namun, mengatakan bahwa di salah satu restoran Ji Clan ceroboh. Betapa memalukan bagi klan Ji, juga. Para pembudidaya Ji Clan menatap Lin Feng dengan dingin. Omong kosong. Yang mulia, kamu pasti terlalu mabuk untuk berpikir jernih. Kamu pikir siapa yang harus kamu bicarakan tentang seorang juara? Petik 2. Baloni. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin melalui jilbabnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sang juara awalnya berada di urutan kedua dan kemudian ia jatuh ke urutan keempat dalam daftar peringkat kerajaan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak ada banyak pembudidaya kuat di Ji Clan. Orang itu bahkan dikelilingi oleh ratusan orang dan dia membunuh banyak dari mereka. Itu adalah halaman baru dalam sejarah kota suci. Petik 2. Semua orang muda di restoran melepaskan Qi dan menatapnya dengan agresif. Mengapa kamu memprovokasi kami? Lin Feng memiliki senyum riktus di balik kerudungnya. Tentu saja, dia hanya memprovokasi mereka, dia datang untuk membalas dendam. Bab 2060, menyembelih. Kamu bisa melihatnya seperti itu, kata Lin Feng dengan tenang. Orang-orang muda dari klan Ji tercengang, mereka semua berdiri dan berjalan menuju Lin Feng. Energi menindas mengelilinginya, banyak orang mundur dari Lin Feng. Dia terlalu berani. Yang mulia, kamu tidak lemah. Aku akan memberi kamu pelajaran yang baik. Aku dari Ji Clan, kamu akan melihat bahwa kamu tidak dapat menyinggung Ji Clan. Kata seseorang di depan Lin Feng. Dia terdengar tenang dan tenang. The Ji Clan masih ingat bahwa Ji Chang telah dikalahkan oleh Lin Feng belum lama ini, dan bahwa dia juga telah membunuh banyak orang mereka. Mereka tidak bisa melupakannya. Sekarang seseorang secara mengejutkan mengolok-olok mereka karena hal itu di sebuah restoran milik mereka. Orang-orang Ji Clan. Ketika Lin Feng mendengar pria itu, meja di depannya meledak. Dia memandang pembicara dengan dingin, dan pemuda itu mulai bergetar. Kamu koma karena orang-orang dari Ji Clan. Klan Ji telah mencoba membunuhnya 3 kali. Mereka harus membayar harga untuk itu. Lin Feng berdiri dan berjalan ke depan. Orang itu merasakan kekuatan menakutkan Lin Feng. Dia terkejut dan takut oleh tekanan. Lin Feng mengangkat tangannya dan energi iblis memenuhi udara. Kultivator Ji Clan yang kuat tercengang. Dia berteriak eksplosif dan meninju ke arah Lin Feng. Naga Qian muncul dan mencegat serangan pukulan Lin Feng. Ada suara berderak saat tulang kultivator dihancurkan. Pukulan iblis Lin Feng terus bergerak maju dan menembus hatinya seperti pisau melalui mentega. Tubuhnya terdorong pergi, jiwanya bergetar hebat dan meledak. Orang-orang di restoran tercengang, hati mereka berdebar kencang atas tindakannya. Betapa kejamnya, dia telah membunuh anggota Ji Clan langsung. Para anggota klan Ji tercengang. Seseorang berani membunuh orang-orang dari Ji Clan di restoran milik mereka. Lin Feng berani. Dia tidak hanya membunuh satu saja, dia tidak hanya membunuh kaisar tingkat tinggi, dia juga membunuh kaisar tingkat menengah dan kaisar tingkat rendah. Dia membenci Ji Clan. Setiap kali dia memikirkan kaisar Sein mereka yang telah menyerang kamu, dia bahkan lebih marah. Dia ingin membunuh mereka semua. Oleh karena itu, Lin Feng tidak berbelas kasihan. Dia tidak ragu. Dia terus meninju semua orang itu, dan sangat cepat, banyak mayat tergeletak di sekelilingnya. Kerumunan sangat ketakutan. Orang ini gila. Namun, dia baru saja membunuh banyak kaisar tingkat tinggi dan menengah, yang berarti dia sangat kuat. Atau apakah kaisar Ji Clan hanya lemah? Tentu saja, Lin Feng tidak membunuh mereka semua. Dia berkata kepada salah satu, anggota Ji Clan sangat lemah. Pergi dan beritahu Ji Chang bahwa seseorang ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa memberinya gelar juara adalah memalukan. Buat dia datang ke sini. Petik 2. Lalu, Lin Feng menendang orang yang menabrak dinding, menembusnya, dan terbang jauh. Dia memprovokasi Ji Chang. Seseorang memprovokasi Ji Chang, seorang kaisar tingkat tinggi. Apakah dia sekuat Chu Chun Qiu dan Lin Feng? Pergi dan beritahu klan. Petik 2. Jadi orang ini datang dan membunuh orang-orang dari Ji Clan karena dia ingin Ji Chang keluar. Dia sangat kuat. Dia bisa membunuh kaisar tingkat tinggi dari Ji Clan dalam satu pukulan. Aku bertanya-tanya apakah dia sekuat Ji Chang atau tidak. Petik 2. Karena dia memprovokasi Ji Clan, dia harus kuat. Dia pasti dari klan suci kuno juga.
Para pengamat terus berspekulasi. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Ji Chang juga mendengarnya. Lin Feng masih di restoran, dia duduk lagi dan menunggu dengan tenang. Seolah-olah dia tidak membunuh siapapun. Dia tahu bahwa jika dia datang menunjukkan wajahnya, Jiklan tidak akan membiarkan Ji Chang keluar. Setahun sebelumnya, 8 pembudidaya kuat telah bergandengan tangan untuk melawannya, dan Ji Chang adalah orang pertama yang ingin ia bunuh. Sangat cepat, beberapa anggota Jiklan tiba, kekuatan penindas mereka menyerang restoran. Banyak orang bergetar, itu adalah seorang kaisar yang hebat. Kemarilah, teriak kultivator dengan eksplosif. Kerumunan mengerti dan menatap Lin Feng. Namun, ketika semua orang menatapnya, dia bertindak seolah-olah dia belum mendengar apa-apa. Dia hanya minum. Pada saat itu, restoran itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Kerumunan meninggalkannya dengan cepat. Lin Feng sendirian di sana. Suara berderak menyebar, restoran runtuh dan berubah menjadi abu. Siapa kamu? Tanya anggota Jiklan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang kaisar yang hebat. Suasana hatinya sedang buruk. Dia telah mencoba memahami, tetapi dia terus gagal. Akibatnya, status sosialnya terus jatuh dalam Jiklan. Ketika dia mendengar bahwa seseorang mengatakan Jiklan lemah, dia menjadi lebih marah dan membawa beberapa kaisar yang kuat bersamanya. Di mana Ji Chang? Tanya Lin Feng dengan acuh tak acuh, tetapi dia bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka. Lin Feng kecewa. Banyak orang ingin menantang Ji Chang di kota suci, tapi dia hanya bertarung melawan mereka yang cukup kuat, kata sang kaisar agung dengan dingin. Kamu menyedihkan seperti seorang yang tersesat. Pria itu terus gagal dan kamu memperlakukannya seolah-olah dia adalah seorang kultivator yang luar biasa. Tidak heran Jiklan mengirim Saint Emperor untuk bertarung melawan kaisar, kata Lin Feng mengejek. Orang-orang di kejauhan tidak terkejut, dia telah berbicara seperti itu sepanjang waktu. Mereka bertanya-tanya siapa dia, kenapa dia begitu berani. Ketika Lin Feng mengatakan itu, kekaisaran Qi besar menyerbu atmosfer dan menghapus langit. Para pembudidaya di belakang kaisar besar tampak siap meledak. Ji Fenglai, pergi dan bunuh dia, kata kaisar agung kepada seseorang di sebelahnya. Ji Fenglai, dia naik dengan cepat akhir-akhir ini. Dia mengerti Dao yang merusak. Dia sangat kuat dan dia sudah ada di Imperial Ranking List. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertarung melawannya, celoteh kerumunan ketika mereka mendengar nama yang akrab itu. Perbedaan antara kaisar yang memahami kekuatan Dao dan mereka yang tidak begitu besar. Kultivator mengenakan pakaian hitam belum melepaskan kekuatan Dao. Apakah dia mengerti kekuatan Dao? Jika tidak, dia dalam bahaya. Tapi dia mungkin melakukannya karena dia ingin menantang Ji Chang. Ji Fenglai melompat ke depan dan melepaskan destruktif Dao, udara bergetar di sekelilingnya. Angin bertiup, membawa langit yang jatuh bersamanya. Mati, Ji Fenglai mendarat di depan Lin Feng. Namun, Lin Feng terbang dan melepaskan iblis ki di Ji Fenglai. Kerumunan tercengang ketika Ji Fenglai meledak seketika. Itu. Bagaimana mungkin? Ji Fenglai mengerti kekuatan Dao, dan pria itu membunuhnya dalam satu pukulan. Dia melepaskan energi kosmik iblis. Betapa menakutkan. Mereka yang menonton terpana. Selain itu, Lin Feng telah bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lin Feng. Mayat jahanam itu mendarat di depan Kaisar Agung. Qian Dragon Whistles, teriak Kaisar Agung dengan eksplosif. Seketika, seekor naga Qian muncul. Lin Feng melemparkan dirinya ke arah naga itu dan meninju kepalanya. Kerumunan tercengang. Mati. Kaisar Agung bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilihat kebanyakan dari mereka. Udara merobek beberapa naga Qian melecut ke arah Lin Feng. Sebagai balasan, Lin Feng merilis niat iblis yang menakutkan, yang lebih kuat dari energi kosmik kaisar besar. Bagaimana mungkin? Dia seorang kaisar. Mengapa energi kosmiknya lebih kuat dari aku, desak Kaisar Agung. Dia berteriak menantang, naga Qian melesat melintasi langit. Namun, Lin Feng menghancurkan mereka dan tinjunya terus berlanjut, tidak terpengaruh. Ada dampak ledakan yang memekakkan telinga. Kerumunan itu tercengang ketika Kaisar Agung segera meledak. Bab 2061, berjuang melawan Ji Chang lagi, subscribe Penatua. Dia membunuh Kaisar Agung. Kerumunan orang tercengang ketika mereka melihat Kaisar Agung itu meledak. Mereka mengira dia akan sangat kuat, dan bahwa dia akan memenangkan pertempuran itu. Tapi betapa tragisnya, sekarat karena serangan yang begitu meledak, benar-benar di luar dugaan mereka. Para pembudidaya klan Ji tercengang. Mereka telah melihat tubuh kaisar besar meledak. Mereka tidak percaya dengan mata mereka, serangan itu. Lin Feng tidak membuang waktu. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin saat dia melompat ke depan. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Salah satu dari mereka berteriak eksplosif, ayo pergi. Lin Feng melompat ke depan, bergerak seperti panah hitam. Gemuruh dan ledakan mengikutinya. Dia meninju kultivator lain, yang meledak juga. Mereka tidak punya cukup waktu untuk bergerak, Lin Feng terlalu cepat. Para pembudidaya Jiklan lainnya memiliki sensasi itu adalah hari penghakiman mereka.
Wajah mereka seputih selembar kertas. Kecepatan itu, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Kerumunan hanya melihat titik hitam berkedip. Setiap kali Lin Feng meninju, seorang kultivator meledak. Sangat cepat, Lin Feng adalah yang terakhir berdiri di sana. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh seluruh kelompok. Lin Feng melompat di reruntuhan restoran dan berkata dengan tenang, aku akan menunggu Ji Chang selama 3 hari. Jika dia tidak datang untuk bertarung melawan aku, itu berarti dia tidak pantas disebut juara. Petik 2. Lin Feng menuju ke daftar peringkat. Anehnya, dia telah menetapkan titik pertemuan di sana. Orang itu telah membunuh begitu banyak pembudidaya Jiklan yang kuat dan sekarang dia ingin bertarung melawan Ji Chang. Betapa gila, adalah konsensus dari kerumunan. Siluet mereka berkedip, menuju setelah dia ke daftar peringkat. Mereka semua ingin melihat pertempuran itu. Jika Ji Chang tidak muncul, itu akan menjadi penghinaan baginya. Aku pikir dia pasti jenius dari klan yang kuat, itu sebabnya dia ingin bertarung melawan Ji Chang. Dan sekarang dia menetapkan titik pertemuan di mana daftar peringkat kekaisaran berada, dia ingin peringkat juga, dan di atas itu, di bagian atas daftar. Petik 2. Jika dia mengalahkan Ji Chang, dia akan berada di peringkat kedua. Bagaimana Ji Clan akan menghadapinya? Akankah mereka menyerangnya secara langsung, atau akankah mereka membuat Ji Chang melawannya? Petik 2. Orang-orang membicarakan situasi itu. Sangat cepat, seluruh Ji Clan mempelajarinya. Saat ini tidak ada tahap Pathfinder di mana daftar peringkat kerajaan ditampilkan tetapi itu masih area yang luas. Lin Feng duduk di mana tahap Pathfinder dulu. Dia tampak tenang dan tenang. Dia yakin bahwa apa yang terjadi di restoran akan cepat berakhir di telinga anggota Ji Clan. Akankah Ji Chang muncul? Beberapa orang mengikuti dan menunggu dengan Lin Feng. Akankah Ji Chang muncul? Sekelompok orang muncul, kaisar besar dari istana kekaisaran besar. Pei Donglai, Feng Sentian, orang-orang itu adalah para jenius generasi sebelumnya dan mereka menjadi semakin kuat. Dalam beberapa tahun, Chu Chun Qiu dan yang lainnya juga akan menjadi kaisar yang hebat, renung kerumunan ketika mereka melihat semua jenius itu. Di jalur kultivasi, ombak di belakang mendorong ombak di depan mereka. Ada banyak jenius di dunia, dan jenius baru terus meningkat setiap saat, seperti pembudidaya pakaian hitam. Di kejauhan, orang lain tiba. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki udara jahat tentang dirinya, Guili. Ini Guili, dia menderita beberapa kekalahan telak saat itu di hari Pathfinder dan pergi. Sekarang dia ada di sini lagi. Petik 2. Dia pasti mendengar bahwa seseorang ingin bertarung melawan Ji Chang, itu sebabnya dia datang. Hari Pathfinder sudah lama sekali. Oh, Si Yun Feng juga ada di sana. Kerumunan itu memperhatikan. Si Yun Feng, pria batu, juga mengawasi dari kejauhan. Aku tidak akan mengira bahwa berita itu akan menyebar begitu cepat. Tentu saja, Ji Chang terkenal. Jika dia menantang orang lain, itu tidak akan seperti ini, seseorang menunjukkan. Orang-orang jarang muncul di sekitar daftar peringkat kerajaan seperti ini. Beberapa orang dari Ji Clan ada di sini, tetapi tidak Ji Chang. Sekelompok orang telah muncul, semuanya anggota Ji Clan. Ada beberapa kaisar besar di antara mereka. Mereka menatap Lin Feng dengan dingin. Kamu membunuh beberapa orang dari klan kami. Menuntut seorang kaisar besar, menatap Lin Feng dengan dingin. Jika Ji Chang membunuhku, kamu akan membalas dendam. Jika kamu menyerang aku, maka itu berarti Ji Clan tidak tahu malu. Lin Feng meludahi dia. Para pembudidaya Ji Clan tampak sangat marah. Mereka melihat sekeliling, ada banyak orang. Jika mereka menyerang Lin Feng, mereka akan kehilangan muka. Kamu ingin mati? Ji Clan akan membantu kamu, kata pembudidaya Ji Clan yang kuat dengan dingin. Siluet mereka berkedip-kedip, seolah bersiap untuk menyerang. Dan kemudian orang lain tiba. Setiap kali dia mengambil langkah, Ki meledak dan membuat bumi dan langit berguncang. Seorang kaisar yang hebat terlihat tajam dan agresif. Energi kehancuran berguling di sekelilingnya. Itu Ji Chang. Ji Chang, lapisan di Ki. Ji Chang telah menerobos. Tidak heran para anggota Ji Clan sangat percaya diri. Petik 2. Ji Chang sang juara telah menerobos. Dia pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kultivator berjubah hitam itu kuat, dia hanya seorang kaisar tingkat tinggi. Dia pasti akan mati jika dia bertarung melawan Ji Chang. Petik 2. Pendapat mereka hampir identik. Ji Chang akhirnya menjadi seorang kaisar yang hebat. Ji Chang dan Ying Cheng adalah dua jenius sejati dari kota suci, dan mereka berdua menjadi kaisar besar. Ketika Champions menembus lapisan di Ki, bahkan jika tidak banyak waktu telah berlalu, mereka pasti sangat kuat. Ketika Ji Chang masih seorang kaisar, ia memiliki beberapa musuh. Orang-orang seperti Chu Chun Qiu dan Lin Feng jarang terjadi. Sekarang Ji Chang telah menembus lapisan di Ki, dan bahkan Chu Chun Qiu dan Lin Feng tidak bisa melawannya lagi. Ji Chang telah dipermalukan 2 kali di masa lalu. Dia ingin membalas dendam. Biasanya, orang-orang yang dinamai Champions menjadi setidaknya kaisar surgawi. Ji Chang akhirnya berhenti di depan Lin Feng dan menatapnya dengan dingin. Dia berkata,
aku sekarang seorang kaisar yang hebat. Aku seharusnya tidak bertarung melawanmu, tetapi kamu membunuh orang-orangku, kamu harus mati. Tapi karena kamu kuat dan itulah cara kamu membunuh mereka, hanya melumpuhkan kultivasi kamu, kata Ji Chang dengan tenang. Dia ingin memberi orang ini kesempatan, dan menunjukkan dominasinya sendiri. Lin Feng bisa hidup, tetapi budidayanya akan lumpuh. Namun, pada saat itu, penanam pakaian hitam mengangkat kepalanya. Cahaya hitam muncul dari matanya dan melaju ke mata Ji Chang. Ji Chang, Kaisar Agung, dia berani bertindak sombong sekarang. Ketika kamu berada di puncak lapisan Huangqi, seorang kaisar tingkat menengah mengalahkanmu, sekarang kamu adalah seorang kaisar yang hebat dan kamu berani bertindak sombong. Kamu memiliki ingatan yang buruk, jawab Lin Feng, sama-sama dengan tenang. Suaranya juga serak, terdengar seperti dia ingin tertawa. Para pembudidaya Jiklan mengerutkan kening. Orang ini gila. Kerumunan juga terkejut. Orang ini berani bertindak sombong meskipun Ji Chang telah menjadi kaisar yang hebat. Dia sangat percaya diri. Ji Chang melepaskan energi. Dia bisa merasakan sengatan rasa malu yang biasa muncul lagi. Di masa depan, aku akan membalas dendam, dan aku akan membunuh Lin Feng. Tapi pertama-tama, aku akan membunuhmu, jawab Ji Chang acuh tak acuh. Lin Feng perlahan naik ke udara. Ji Chang melompat dan melepaskan energi yang menindas. Kekuatan Dao yang destruktif berguling ke arah Lin Feng dan meledak padanya. Namun, Lin Feng tetap tidak tergerak, dan hanya melihat kembali ke Ji Chang. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Ji Chang melepaskan energi merusak tapi dia tidak bergerak sama sekali. Petik 2. Ji Chang mengerang dingin. Dia menebang, dan naga cian penuh dengan energi destruktif meledak pada Lin Feng, tetapi tidak ada yang terjadi. Lin Feng mengangkat tangannya dan meninju naga cian, yang meledak seketika. Kerumunan itu tercengang. Seberapa kuat, terlihat sangat mudah baginya untuk menghancurkan Qian Dragon. Tidak buruk, kata Ji Chang dingin. Dia terus menyerang Lin Feng, naga cian terus muncul. Ruang di sekitar mereka mulai melengkung. Namun, Lin Feng menghancurkan semua serangan, naga cian terus meledak. Dia membuatnya terlihat mudah. Akhirnya, Ji Chang berhenti menyerang, dia menatap Lin Feng dengan kagum dan berkata, ini pertarungan pertamaku sejak aku menjadi kaisar yang hebat. Meskipun aku tidak terbiasa dengan kekuatan lapisan di Qi, aku harus tetap lebih kuat dari kamu. Tapi kamu lebih kuat, itu mengesankan. Tapi sayangnya, hari ini kamu akan mati. Petik 2. Ji Chang merilis lebih banyak energi destruction. Lin Feng menatapnya dengan dingin dan berkata, aku belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Bab 2062, Membunuh, Subscribe Penatua. Ji Chang tetap diam dan berkata dengan dingin, kata-kata kosong. Kemudian, Ji Chang melepaskan lebih banyak kekuatan dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa membayangkan seberapa kuat seorang kaisar yang hebat. Ji Chang menebang lagi, celah muncul di ruang. Naga cian meraung marah saat mereka meledak di tubuh Lin Feng. Jika Lin Feng tidak terlalu kuat, dia pasti sudah mati. Lin Feng mengangkat tinjunya dan menghancurkan semua naga, satu demi satu. Akhirnya, ia melepaskan energi kosmik ruang kosong. Energi kosmiknya memiliki kekuatan lapisan di Qi, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatan fisiknya juga luar biasa. Pikir kerumunan yang terkejut. Ketika Ji Chang melihat ini, dia berteriak eksplosif, dan tangan destruktif muncul di depan Lin Feng untuk menyerangnya. Lin Feng meninju, tangan raksasa itu langsung hancur berantakan. Lin Feng naik dengan cepat, mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Ji Chang. Ji Chang bergandengan tangan, naga terus muncul dan mengalir menuju pukulan Lin Feng. Namun, semua naga hancur. Ji Chang mengerang dan melepaskan lebih banyak kekuatan Dao yang merusak. Pukulan Lin Feng menghantamnya, jiwa dan tubuhnya bergetar. Angin kencang mulai bertiup. Lin Feng menghilang, terlalu cepat untuk diikuti. Penjara, kata Lin Feng dengan dingin. Sebuah kandang yang terbuat dari energi kosmik ruang kosong muncul di sekitar Ji Chang. Lin Feng muncul kembali dan mengarahkan ke arah kepala Ji Chang, kepalan tangannya yang hitam pekat. Niat iblis mengelilinginya seperti laut kecil. Energi kosmiknya menakutkan. Dia bisa bersaing dengan seorang kaisar hebat. Sembur seseorang. Mereka menyadari bahwa energi kosmik Lin Feng terus berkembang. Ji Chang juga menyadari ini dan meringis. Energi kosmik pria ini lebih kuat dari yang dia kira. Runtuh, teriak Ji Chang dengan eksplosif. Dao merusak terus meledak. Pada saat yang sama, cahaya muncul dari matanya. Seorang raja kuno muncul dan menembak ke arah Lin Feng. Dia juga melemparkan dirinya ke Lin Feng. Itu seperti dua pembudidaya sedang menyerang Lin Feng. Lin Feng mundur saat udara bersiul di sekitarnya. Namun, Ji Chang menebang lagi. Ruang mulai berputar lagi ketika naga cian menindas seluruh area dan berkumpul di Lin Feng. Ketika seorang kultivator menjadi seorang kaisar agung, kekuatannya menjadi nyata, dan bahkan serangan ilusi adalah nyata. Mereka juga mengontrol kekuatan bumi dan langit jauh lebih baik, dan serangan mereka juga lebih cepat.
Ketika mereka melambaikan tangan, mereka dapat membuat sungai dan menghancurkan gunung. Petik 2. Kerumunan kaget dengan semua ini. Lin Feng luar biasa. Bagaimana dia bersaing dengan seorang kaisar yang hebat? Tetapi bahkan dengan cara ini, seorang kaisar agung adalah seorang kaisar agung. Pada akhirnya, dia mungkin akan kalah. Pada saat itu, langit dan bumi terus bergetar. Kekuatan Dao yang destruktif terus meledak saat bergerak ke arah Lin Feng lagi. Bersedih, sembur Lin Feng. Jejak kuno turun dari langit. Di depannya, sebuah kata raksasa muncul, berduka cita. Bumi dan langit terus bergetar. Lin Feng tampak seperti raja kuno. Tidak ada yang bisa memengaruhinya atau menghancurkan kemauannya. Senjata, jejak lainnya muncul dan kental. Suara Lin Feng membawa kekuatan kutukan. Kata kedua muncul di udara, dikelilingi oleh energi yang mengerikan. Dia tampak seperti dewa, kinya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Berjuang, kata ketiga muncul dan kental. Kosmos terus bergema, energi terjalin. Dao merusak meledak tetapi tidak mempengaruhi energi Lin Feng. Tuhan. Segala sesuatu. Penyebaran. Kelas. Di sini, kata-kata terus muncul dan memenuhi udara, langit dan bumi terus bergetar. Energi terus meletus dalam konflik. Sebuah jalan kuno muncul di antara mereka, memaksa jalan melalui ledakan. Ji Chang meringis. Itu adalah mantra kuno yang eksplosif. Sebelum 9 kata itu mengembun menjadi jejak kuno, bahkan saat Dao penghancur meledak lagi. Lin Feng masih terlihat seperti dewa, dia bahkan tidak peduli dengan serangan musuhnya. Siapa dia? Dia memiliki teknik suci mantra. Seseorang berseru. Tidak hanya Lin Feng yang sangat kuat, tetapi ia juga memiliki mantra langka. Sekarang mereka akhirnya berpikir bahwa Ji Chang sang kaisar agung mungkin akan kehilangan. Suasana di sekitar Ji Chang berubah. Seekor naga raksasa muncul di atasnya, setinggi 1000 meter. Qi dan Dao merusak melonjak di sekitarnya saat ia berubah menjadi naga dan meraung dengan marah. Lin Feng merasakan energi destruktif yang mengelilinginya, pakaiannya robek. Namun, dia tetap tidak bergerak seperti gunung. 9 katanya terkondensasi dan berubah menjadi sebuah pola. Udara mulai bersenandung dan bergetar di sekelilingnya saat kekuatan mengembun. Dia tampak seperti dewa, apa yang bisa dilakukan naga terhadapnya. Kekuatan kosmik berkumpul. Akhirnya, Lin Feng melompat ke depan dan berteriak dengan marah. Dia menghancurkan kekuatan Dao yang merusak. Kata-katanya melonjak untuk menyerang dan menghancurkan langit. Dia menggunakan mantra dan serangan teknik suci kuno bersama-sama, kombinasi yang mengerikan. Kata-kata kuno menabrak naga, yang meraung menantang. Namun, naga itu tidak bisa berbuat banyak. Darah memercik saat terluka. Ji Chang. Ketika para pembudidaya Jiklan melihat itu, wajah mereka berubah pucat pasi. 9 kata menindas naga Qian, Ji Chang dalam bahaya. Dia tidak bisa kembali ke bentuk manusia. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik atau senjata rahasianya. Anggota Jiklan mulai berlari ke arahnya. Mereka tidak pernah membayangkan Ji Chang akan kalah. Namun, pada saat yang sama, Lin Feng berubah menjadi pedang raksasa dan melesat melintasi langit. Dia segera menembus kepala naga Qian. Semua orang melihat pedang raksasa muncul di sisi lain naga. Naga Qian telah ditikam langsung. 9 kata membombardir naga Qian. Lampu menyala saat naga itu jatuh. Pada saat itu, semua orang terpana. Orang itu tidak hanya ingin mengalahkan Ji Chang, dia ingin membunuhnya. Dia ingin membunuh Ji Chang, seorang kaisar agung, seorang juara. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya itu mata mereka. Ji Chang telah menjadi kaisar yang hebat. Apakah Ji Chang sudah mati? Siapa yang membunuh Ji Chang? Bab 2063, Era Baru, Subscribe Penatua. Pedang raksasa telah menembus tubuh Ji Chang. Jiwa muncul, berkilauan dengan lemah. Ji Chang, ayo pergi, teriak para pembudidaya Jiklan. Mereka bergerak secepat mungkin. Namun, pedang raksasa itu kembali ke bentuk manusia. Lin Feng berbalik, dan kekuatan sungai kematian bergerak menuju jiwa Ji Chang yang lemah dan menghancurkannya. Itu tersebar dan menghilang. Air hitam muncul dan menetes ke tanah. Para pembudidaya Jiklan yang kuat datang ke perhentian lambat, tidak percaya, wajah memutar dalam meringis yang mematikan. Ji Chang sudah mati. Jiklan, juara mereka, pahlawan mereka, harapan mereka, telah terbunuh. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini kepada para tetua Jiklan? Jiklan selalu berpikir bahwa Ji Chang akan menjadi Saint Emperor, dan sekarang dia sudah mati. Dia terbunuh tepat di depan daftar peringkat kerajaan. Semua orang tercengang, bahkan orang-orang yang bukan dari Jiklan. Semuanya menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang mengira kaisar besar Ji Chang akan menjadi orang yang mati. Dan lebih buruk lagi, mereka tidak pernah berpikir seseorang akan berani membunuhnya. Akhirnya, seseorang menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah ratusan tahun sejak terakhir kali juara terbunuh di kota suci. Memang, beberapa ratus tahun. Siapa orang itu? Petik 2.
Semua orang tercengang dan menatap sang kultivator dengan topi bambu yang rusak dan jubah hitam. Siapa yang membunuh Ji Chang? Siapa kamu? Menuntut pembudidaya Jiklan yang kuat dari Lin Feng. Orang ini telah menantang Ji Chang, mereka pikir dia akan mati. Dia hanya seorang kaisar yang melawan kaisar yang hebat. Tapi sekarang Ji Chang telah terbunuh. Dia telah menggunakan sungai yang terbuat dari energi kematian. Mereka hanya pernah mendengar tentang seorang jenius yang menggunakan mantra seperti itu. Orang itu adalah musuh terburuk Jiklan, Lin Feng. Di kejauhan, Ki berkobar seperti matahari yang baru lahir. Beberapa orang muncul dan mendarat di sebelah Lin Feng. Leluhur Sitian, para pembudidaya Jiklan yang kuat bergetar, mata mereka merah. Ji Chang telah terbunuh dan berada di ambang keluar ke tempat terbuka. Seorang kaisar Sein dari klan Ji juga tiba. Ji Chang telah terbunuh, jimatnya telah rusak. Dia sangat marah dan kinya mendekati petani yang mengenakan topi bambu. Akhirnya, orang itu mengangkat tangannya ke kerudungnya dan melepasnya dengan topinya. Dia kembali, bisik seseorang setelah beberapa menit. Semua orang mengira dia sudah mati. Tetapi sekarang dia kembali ke kota suci. Siapa dia? Bisik seseorang yang belum pernah melihat Lin Feng. Orang-orang di sebelahnya memutar mata dan berkata, Universitas Juara, Lin Feng. Lin Feng, pria itu menggigil. Pantas, Ji Chang sekali lagi kalah dari Lin Feng. Lin Feng, ketika dia adalah seorang kaisar tingkat menengah, telah mengalahkan Ji Chang yang merupakan kaisar tingkat tinggi. Sekarang, Ji Chang telah menjadi seorang kaisar yang hebat dan Lin Feng telah membunuhnya sebagai seorang kaisar tingkat tinggi. Tidak heran dia bersembunyi. Dia adalah Lin Feng. Jika Jiklan tahu itu, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk membunuh Ji Chang. Petik 2. Nama Lin Feng bahkan tidak ada di daftar peringkat imperial lagi dan Ji Chang adalah yang kedua, tapi karena dia baru saja menembus lapisan di Qi, namanya tidak ada dalam daftar lagi, dan masih Lin Feng membunuhnya. Petik 2. Kerumunan itu bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada daftar peringkat. Mereka terpana. Lin Feng tahu bahwa pembudidaya Jiklan yang kuat akan menjadi gila jika dia membunuh Ji Chang. Itu sebabnya dia memberitahu leluhur Sitian bahwa dia akan melakukannya. Ji Chang adalah seorang mahasiswa di Universitas Champion, dan Lin Feng juga seorang mahasiswa Universitas Champion, dan dia membunuhnya. Universitas Juara melindungi Lin Feng, kata Saint Emperor of the Clan Ji dengan dingin. Meskipun Ji Chang adalah juara Universitas Champion, ada ketegangan antara Ji Chang dan Lin Feng untuk waktu yang sangat lama, dan tingkat kultivasi Ji Chang lebih tinggi dari Lin Feng. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika Lin Feng meninggal, kita tidak akan mengatakan apa-apa juga. Namun, bagaimana bisa Jiklan mengirim Saint Emperor setiap kali orang muda bertarung? Jawab leluhur Sitian dengan dingin. Kaisar Jiklan Saint menatapnya dengan dingin. Dia tidak selalu terlibat dalam urusan anak muda, tapi kali ini Ji Chang terbunuh. Ji Chang benar-benar jenius. Dia secara alami sangat marah. Kamu pikir kamu bisa mengatakan satu kalimat dan menyelesaikan situasinya? Sumpah pembudidaya Jiklan yang kuat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu memiliki orang muda yang dapat membunuh Lin Feng, kirimkan saja, kami tidak keberatan. Universitas Champion tidak akan terlibat. Jika kamu mengirim seorang kultivator yang menakutkan untuk membunuh Lin Feng, maka bukan hanya si Jue Laoxian yang mungkin terlibat, tetapi kami juga akan, dan kami akan menghancurkan Jiklan, kata leluhur Sitian dengan acuh tak acuh. Aku membunuhmu, kamu membunuhku, hal-hal itu normal. Jika Jiklan ingin membunuh Lin Feng, mereka bisa, tetapi mereka harus mengirim orang dengan kekuatan yang sebanding. Ji Chang memulai semuanya, kata Lin Feng dengan dingin. Hal-hal yang belum berakhir antara dia dan Jiklan. Leluhur, ayo pergi, kata Lin Feng dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Leluhur Sitian mengangguk dan pergi. Ji Chang sudah mati. Kaisar Jiklan Sein menyaksikan leluhur membawa Lin Feng pergi, merasa seperti dia akan meledak. Dia menendang batu, dan itu meledak. Lin Feng. Semua orang mengerti bahwa Jiklan ingin membunuh Lin Feng. Jika mereka tidak melakukannya, Lin Feng akan menghancurkan mereka suatu hari nanti. Saat itu, di kota suci Qitian, kami tidak berhasil membunuhnya. Sekarang, konsekuensinya tragis bagi kita. Dan dengan Universitas Champion dan si Jue Laoxian di sisinya, akan sulit untuk membunuhnya. Para pembudidaya Jiklan mengepalkan tangan mereka. Di kota suci, tidak ada yang berani menyinggung si Jue Laoxian dan Universitas Juara. Bahkan klan Yuan tidak berani menyinggung Lin Feng lagi. Mereka sudah lupa tentang ketegangan mereka dengan Lin Feng. Pertempuran mengejutkan seluruh kota. Ji Chang telah menjadi seorang kaisar besar, dan Lin Feng masih membunuhnya. Dia menghilang selama setahun, kemudian muncul kembali dan membunuh seorang kaisar besar di kota suci. Lin Feng masih hanya seorang kaisar tingkat tinggi dan dia telah membunuh seorang kaisar besar. Dalam waktu singkat, Lin Feng hampir setenar Chu Chun Qiu sekali lagi. Chu Chun Qiu telah membunuh kaisar besar, dan sekarang Lin Feng telah membunuh kaisar besar juga.
Meskipun Ji Chang baru saja menembus lapisan Diki, itu Ji Chang, seorang juara. Banyak orang berbicara tentang daftar peringkat kerajaan. Sekarang, mereka ingin melihat pertempuran Lin Feng dan Chu Chunqiu. Siapa yang lebih kuat? Orang-orang berusaha menebak. Akhirnya, orang-orang dari Istana Kekaisaran Besar mengubah daftar peringkat. Lin Feng menjadi yang kedua lagi, karena dia tidak berperang melawan Chu Chunqiu. Beberapa orang tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak peduli tentang Istana Kekaisaran Besar dan daftar mereka. Dia sama sekali tidak peduli berada di daftar peringkat kerajaan. Ying Cheng dan Ji Chang milik masa lalu sekarang. Jenius baru meningkat. Itu adalah awal dari era baru. Chu Chunqiu dan Lin Feng adalah yang baru. Itu kebetulan karena Chu Chunqiu dan Ying Cheng sama-sama mahasiswa di Celestial Godly University, dan Lin Feng dan Ji Chang sama-sama mahasiswa di Universitas Champion. Satu hal yang pasti, Lin Feng dan Chu Chunqiu sangat berbakat, dan mereka tidak lebih lemah dari Ying Cheng dan Ji Chang. Dan Lin Feng telah membunuh Ji Chang, seorang kaisar besar, di depan semua orang. Bab 2064, Pedang di Atas Danau, Subscribe Penatua. Setelah membunuh Ji Chang, Lin Feng kembali ke Universitas Champion dan Tiantai. Yun Qingyan menatapnya dan berkata dengan lemah, bagaimana kamu berlatih kultivasi? Aku hampir mati, dan sekarang aku kembali, tetapi bahkan lebih kuat, jawab Lin Feng, membelai kepala Yun Qingyan. Dia senang melihatnya dan tersenyum. Kamu bahkan berani membelai kepalaku, aku ingin kakak, cibir Yun Qingyan, menjauh darinya. Orang ini berani. Tian Qi tiba dan menepuk pundak Lin Feng tanpa mengatakan apapun. Kamu kembali, bagus, kata Hou King Lin tersenyum. Tiantai akan bangkit. Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Haruskah Tiantai menjadi klan atau sekte? Dia bertanya. Tiantai menjadi semakin kuat, mereka memiliki potensi besar. Mereka bisa menjadi kelompok yang kuat di kota suci. Lin Feng, pemimpin mereka, memiliki potensi untuk menjadi orang suci suatu hari nanti. Dia akan menjadi Santo Kaisar cepat atau lambat. Dan Tian Qi, Ruo Xie, dan semua murid inti mempelajari teknik dan mantra kuno. Mereka juga memiliki kitab suci evolusi surgawi, yang membuat mereka lebih berbakat. Mereka akan dengan mudah menjadi kaisar langit cepat atau lambat. Membuat sekte atau klan akan mudah. Saudaraku, aku punya banyak musuh, kita harus bijaksana. Perlahan, ketika Tiantai naik di kota suci, tidak ada yang akan bisa membuat kita runtuh, sumpah Lin Feng. Baik, Lin Feng, aku juga ingin memberitahu kamu kabar baik, lihat siapa di sana. Pada saat itu, seseorang keluar dari istana. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali Lin Feng melihatnya. Dia langsung sangat bahagia. Guru, Mo Bei, King Tian. Kaisar Yu, Mo Bei, dan Mo King Tian ada di sana sekarang. Lin Feng, aku merasa bersalah, tapi kalian semua luar biasa. Aku merasa sangat bersyukur juga, kata Kaisar Yu. Dia masih seorang kaisar tingkat menengah. Beberapa muridnya sudah melampaui dia. Lin Feng, sesama muridmu telah mengatakan banyak hal padaku. Kamu sudah bisa membunuh kaisar besar sekarang, kamu jauh lebih kuat dari aku sekarang, kata Mo King Tian, tersenyum dan meremas bahu Lin Feng. Setelah beberapa tahun ini, Lin Feng jauh di depan. Mo Bei dan Kaisar Yu sama-sama masih kaisar tingkat menengah. Lin Feng sudah bisa membunuh kaisar besar, itu hampir tidak nyata. Banyak hal telah terjadi, tidak perlu dikatakan. Kultivasi adalah proses langkah demi langkah. Guru, King Tian, Tiantai bangkit kembali. Aku bertanya-tanya di mana Mu Chen, meskipun, desah Lin Feng. Mu Chen adalah salah satu orang yang paling mempengaruhi Lin Feng dalam kehidupan kultivasinya. Mu Chen jauh lebih berbakat daripada aku. Aku yakin dia akan menjadi sangat kuat suatu hari nanti, dan bahwa kita akan bertemu lagi, kata Kaisar Yu tersenyum. Lin Feng mengangguk dan berkata, Guru, ayo duduk, aku punya banyak tulisan suci kuno. Kamu dapat memilih beberapa dari mereka. Petik 2. Kaisar Yu tidak menolak. Hubungannya dengan 11 murid langsungnya sangat mendalam. Mereka telah keluar dari dunia kecil bersama, mereka telah melalui banyak hal. Sekarang, sekitar 10 tahun telah berlalu dan mereka bersama lagi, itu adalah kebahagiaan murni. Murid langsung semuanya seperti saudara, dua guru mereka seperti orang tua. Lin Feng senang bisa bersama orang-orang ini lagi. Mereka mengobrol bersama selama berhari-hari. Kaisar Yu telah melalui banyak kesulitan juga. Dia telah menghadapi banyak bahaya, tetapi dia beruntung, dia masih hidup dan akhirnya mencapai kota suci. Dunia roh Lin Feng. Kerangka Sein muncul, mengambang di udara. Pedang Will berdenyut di sekitarnya selamanya, itu tidak akan pernah bubar. Lin Feng mencoba mendekati tengkorak itu, tetapi darahnya terasa seperti akan mendidih. Sebuah pusaran muncul, dia mulai menyerap kekuatan pedang seperti binatang rakus. Dia menggunakan menyerap energi kosmik untuk melahap sesuatu sekarang. Karena dia sadar kembali, dia merasa lebih kuat, dan daunnya telah meningkat. Dia sudah bisa membuat energi kosmik berevolusi.
Dia telah memadatkan mereka dalam tinjunya saat berperang melawan Jichang. Energi kosmiknya bahkan lebih kuat dari Kaisar Besar sekarang. Ini terutama berkat Blue Aptala Lotus dari Menteri Aptala. Lin Feng memiliki sensasi dia belum benar-benar menguasai Dao. Lagi pula, Dao-nya bukan Lotus Aptala Biru Dao. Itu sesuatu yang berbeda, roh suci yang menyerap muncul di depan Lin Feng, ia menyerap pedang Will. Lin Feng secara bertahap bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke kerangka. Pada saat yang sama, kata-kata muncul di sekitarnya. Bumi dan langit mulai beresonansi. Akhirnya, Lin Feng hanya di bawah kerangka, duduk bersila. Roh Kudus berada di atas kerangka dan menyerap pedang Will, sementara Lin Feng mempelajarinya. Itu adalah energi pedang misterius, kekuatan pedang Kasyapa. Lin Feng memiliki sensasi bahwa niat ini mengacaukan waktu. Sulit untuk menghindarinya. Rasanya seperti pedang ini mampu menghancurkan waktu. Itu adalah pedang Kasyapa. Kembali pada hari-hari, orang suci Kasyapa menakutkan, dan semua orang suci takut padanya, pikir Lin Feng. Dia ingat pertempuran kuno yang telah ditunjukkan padanya. Lin Feng mulai menggunakan teknik evolusi dari kitab suci Celestial Evolution pada pedang. Sebuah pedang melesat melintasi langit, mendistorsi saat itu terjadi. Lin Feng bergerak mundur, pedang itu muncul di depannya. Sebenarnya, itu adalah halusinasi, dia tidak bergerak mundur, dia bergerak maju. Itulah kekuatan pedang Kasyapa. Lin Feng mengerang, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia duduk dan terus merasakan kekuatan pedang. Pada saat yang sama, pedang itu terus berubah berkat kitab suci evolusi surgawi. Lin Feng berharap dia bisa mengendalikan roh dan sumsum pedang. Tentu saja, Lin Feng tahu dia tidak bisa menggunakannya seperti yang Sei lakukan. Lin Feng belajar untuk waktu yang lama, dan kemudian keluar dari meditasinya. Dia berpikir bahwa mantra seperti itu akan baik untuk para pembunuh Tiantai, yang bertanggung jawab atas Jingzhou. Dia telah membuat subkelompok di Tiantai, Pesta Kegelapan. Orang-orang yang bergabung dengan Tiantai semuanya luar biasa. Banyak orang ingin bergabung dengan Tiantai, karena banyak orang yang bergabung dengan Tiantai menjadi jauh lebih kuat dengan cepat, tidak seperti klub Jichang. Juga, Tiantai adalah kelompok yang harmonis yang saling membantu. Banyak orang ingin bergabung dengan Universitas Champion hanya untuk bergabung dengan Tiantai. Jadi, apa beritanya? Lin Feng bertanya pada Jingzhou. Berita ini berguna untukmu, kata Jingzhou, menyerahkan jimat giok ke Lin Feng. Lin Feng menaruh kesadaran salehnya ke dalamnya dan mengangguk, lanjutkan. Jangan berhenti, kamu dapat terus memperluas Party of Darkness. Aku juga akan memberi kamu beberapa keterampilan, teknik, dan mantra untuk Pesta Kegelapan. Petik 2. Bagus. Jingzhou mengangguk. Aku pergi, kata Lin Feng dan dia pergi. Seorang jenius baru dari klan Pei Yu, mengundang beberapa teman untuk piknik di tepi danau. Ada banyak wanita cantik dengan mereka. Mereka semua mengobrol dan bersenang-senang bersama. Saudara Pei Yu, Lin Feng baru-baru ini membunuh Jichang. Semua orang tercengang. Semua orang mengatakan ini adalah era baru. Aku pikir kamu akan menjadi seorang kultivator yang tak tertandingi suatu hari nanti. Petik 2. Ada banyak orang jenius di kota suci. Chu Chun Qiu dan Lin Feng luar biasa. Ada Dou Zhan Sheng juga. Aku perlu berlatih dan menjadi lebih kuat, kata Pei Yu dengan rendah hati. Banyak orang di kota suci sudah menemukannya sangat kuat. Suatu hari, dia mungkin akan melampaui Pei Donglai. Teman-teman mengobrol dengan gembira. Di kejauhan, seseorang mengenakan pakaian putih dan membawa pedang di punggungnya muncul. Dia tampak percaya diri dan tenang. Lihat ke sana. Seberapa cepat, dia pasti sangat kuat. Petik 2. Pei Yu, kata orang di kejauhan dengan sangat keras. Pei Yu tercengang dan berdiri, balas berteriak, aku Pei Yu. Siapa kamu, yang mulia? Petik 2. Tiba-tiba, pedang Qi melesat melintasi langit ke arah mereka. Ledakan menyewa udara, wajah orang-orang itu berubah drastis dan mereka berteriak dengan marah, kurang ajar. Kultivator terus maju pada mereka. Lampu pedang berkilauan, memotong ruang. Pei Yu berteriak, tepat sebelum dia meledak terpisah dan potongan-potongan tubuhnya menyebar ke seluruh tanah. Kultivator dengan pedang di punggungnya terus bergerak dengan cepat. Dia tampak percaya diri dan tenang. Satu serangan pedang, dan dia telah membunuh Pei Yu. Bab 2065, Mimpi Buruk Pei Clan, Subscribe Penatua. Pei Yu adalah seorang jenius dari klan Pei, dan dia bangkit. Dia sangat berbakat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia telah menjadi pembudidaya ke-13 dalam daftar peringkat kerajaan, sebuah pencapaian yang luar biasa. Dia memiliki potensi untuk menjadi yang kelima di masa depan. Masa depannya seharusnya lebih cerah daripada Pei Donglai. Namun, Lin Feng telah membunuhnya di tepi danau. Satu serangan pedang, dan dia sudah mati. Pei Yu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun itu tidak sebanding dengan cerita Jichang, banyak orang masih mendengarnya di kota suci. Bagi klan Pei, itu adalah sebuah tragedi. Pei Yu adalah salah satu anak muda paling terkenal dari klan Pei dalam waktu yang lama. Semua orang memperhatikannya.
Kematiannya merupakan penghinaan total. Dan itu baru permulaan. 3 hari kemudian, Pei Dongqing berada di sebuah restoran dan seorang pembudidaya pedang, membunuhnya. 5 hari kemudian, 8 orang jenius dari klan Pei terbunuh, semuanya oleh pembudidaya pedang yang sama. Tanpa pengecualian, klan Pei bahkan tidak tahu siapa musuh mereka. Pada akhirnya, klan Pei tidak mengizinkan kaisar mereka pergi sendirian lagi. Mereka selalu pergi dengan kaisar besar, dan mereka semua membawa senjata kekaisaran besar. Namun, 20 hari kemudian, di tepi danau, 2 kaisar besar dan 4 kaisar ditangkap di sana dan dibunuh. Mereka bahkan memiliki Great Imperial Weapons. Orang yang telah membunuh mereka mengenakan pakaian putih dan memiliki pedang. Wajahnya kekuningan. Dia tampak sakit, tetapi dia sangat kuat. Dalam 1 bulan, klan Pei kehilangan 8 kaisar agung dan 36 kaisar. Seluruh kota tercengang. Kaisar langit klan Pei mulai memperhatikan. Mereka siap bereaksi kapan saja, tetapi sudah terlambat. Kaisar surgawi dari klan Pei sangat marah. Itu adalah tragedi hebat bagi klan. Banyak orang di kota suci berbicara tentang orang yang telah membunuh begitu banyak pembudidaya kuat dari klan Pei. Siapa dia? Dia adalah seorang kaisar, tetapi serangan pedangnya menakutkan. 8 kaisar agung meninggal di tangannya. Pembunuh itu selalu mencari kaisar besar terlemah dari klan Pei. Pedangnya lebih cepat dari kaisar besar dan mematikan. Kaisar besar biasa tidak bisa melarikan diri darinya. Istana klan Pei. Semua orang sangat marah. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka hanya melihat ke pemimpin mereka. Pemimpin klan Pei awalnya bermeditasi di pengasingan, tetapi dia keluar karena peristiwa ini. Dia tidak keberatan jika beberapa kaisar meninggal, tetapi lusinan. Dan kaisar besar. Selain itu, belum berakhir. Mungkin pembunuh itu akan membunuh lebih banyak lagi orang-orang mereka. Bagaimana jika semua kaisar mereka mati? Itu akan benar-benar bencana. Apakah kita telah menyinggung seseorang? Tanya pemimpin klan Pei dengan dingin. Dia tidak mengerti tujuan pembunuh bayaran itu. Kami hanya menyinggung Universitas Champion, jawab seseorang. Saat itu, mereka, bersama dengan 3 klan suci kuno lainnya, mengelilingi Universitas Champion. Mereka ingin menangkap Lin Feng saat itu. Dan lebih tepatnya Lin Feng. Tentu saja, dengan menyinggung Lin Feng, kami juga menyinggung orang-orang yang mendukungnya. Namun, si pembunuh hanyalah seorang kaisar, dan dia bisa membunuh kaisar-kaisar besar. Dia membunuh Pei Yu dalam 1 serangan pedang. Dia sangat berbakat. Aku pikir itu pasti Lin Feng, seseorang memberanikan diri dengan dingin. Yang lainnya terkejut. Kamu pikir itu Lin Feng. Tetapi dari apa yang aku dengar, dia berbeda. Petik 2. Kami berada di kota suci, banyak orang memiliki teknik penyamaran yang luar biasa. Lin Feng juga berlatih budidaya pedang, dan serangan pedangnya menakutkan. Petik 2. Pemimpin klan tetap diam dan kemudian berkata, karena seperti itu, mari kita bujuk beberapa kaisar dan kaisar besar, beberapa yang kuat. Baiklah, bagus. Setuju kerumunan. Tidak peduli siapa pembunuhnya, mereka harus menemukannya. Di kota suci, klan Pei bukan satu-satunya klan yang mencoba memahami siapa pembunuhnya. Banyak orang mencoba menebak juga, dan mereka juga mencoba menebak apa yang akan dilakukan klan Pei. Begitu banyak pembudidaya mereka terbunuh, mereka harus merespons. Banyak pembudidaya kuat dari klan Pei tersebar di kota suci. Salah satunya adalah Pei Zhu. Dia juga sedikit terkenal di kota suci, karena dia berada di daftar peringkat kerajaan. Pada saat itu, dia berjalan menyusuri jalan dan melihat sekeliling. Dia terlihat biasa saja. Tiba-tiba, beberapa pedangki memenuhi udara di sekitarnya. Pei Zhu tercengang dan menarik napas panjang. Lampu pedang berkilauan dan bergerak ke arahnya. Pei Zhu melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat muncul. Orang-orang di jalan langsung melarikan diri. Pada saat yang sama, pedang yang tak terlihat dan tidak berwujud turun dari langit ke arahnya. Di kejauhan, seorang pembudidaya pakaian putih tampak tenang dan tenang. Dia memiliki pedang di punggungnya. Dia ada di sana. Pei Zhu terpana. Sinar cahaya yang menakutkan muncul dari mata ketiga dan bergerak menuju pembudidaya dengan pakaian putih. Ketika kultivator berpakaian putih melihat itu, dia langsung pergi. Huff, di mana kamu akan pergi? Sinar cahaya tiba-tiba berubah menjadi seseorang dan menembak ke arah pembudidaya dengan pakaian putih. Para pengamat terus melarikan diri. Kultivator berpakaian putih bergerak menjauh dengan kecepatan cahaya. Pei Zhu terus menyerang, tersenyum dingin. Tetapi pada saat itu, ada suara udara yang bersiul. Wajah Pei Zhu menegang. Dia melompat mundur ketika dia melihat ilusi bergerak ke arahnya. Oh, tidak. Wajah Pei Zhu menjadi pucat pasi. Dia lari secepat yang dia bisa, tapi itu sia-sia. Dia tidak bisa bersaing dengan kecepatan itu. Pei Zhu menghilang dengan bayangan hitam. Ilusi akhirnya menyusul sang penanam dengan pakaian putih. Dia mengangkat tinjunya dan meninju keluar. Pria berpakaian putih langsung menghilang dengan pop, memukau penyerang. Dia berbalik dan menatap ke kejauhan. Pei Zhu sudah tidak ada lagi. Cloning, betapa bodohnya.
Pria itu marah. Dia kembali, tetapi dia tidak bisa menemukan Pei Zhu lagi. Orang itu melambaikan tangannya, dan gedung-gedung di sekitarnya meledak. Dia melepaskan kesadaran salehnya, yang berubah menjadi kultivator kuat lainnya. Dia benar-benar kuat, tapi Lin Feng masih menculik Pei Zhu di depannya. Setelah waktu yang singkat, hal yang sama terjadi lagi. Seorang pria muda dari klan Pei berjalan-jalan, dan kekuatan pedang yang tak terlihat dan tak berwujud bergerak ke arahnya. Kultivator melihat beberapa lampu pedang dan menghancurkannya. Namun, setelah itu, lebih banyak energi pedang mendekatinya, dan dia mundur dengan cepat. Lebih banyak lampu pedang bergerak ke arahnya. Wajahnya berubah pucat pasi. Dari mana datangnya lampu pedang itu? Dia tidak bisa melihat siapapun. Akhirnya, cahaya berkilauan dan muncul dari mata ketiganya, berubah menjadi siluet. Namun, pada saat itu, pemuda itu menghilang. Siapa di sana? Geram kultivator yang kuat. Dia melepaskan kesadarannya yang saleh dan memeriksa daerah itu. Namun, dia hanya melihat banyak klon melarikan diri, dan dia hanya bisa mengejar satu. Dia melakukannya dan menghancurkan satu, tapi itu hanya tiruan. Mengejar seseorang yang bisa mengkloning dirinya sendiri hampir mustahil. Banyak orang dari klan Pei tidak cukup kuat, dan terpotong tanpa harus bereaksi. Bulan itu menjadi mimpi buruk bagi klan Pei. Bahkan sang pemimpin pun geram. Begitu banyak anak muda mereka terbunuh, itu adalah mimpi buruk. Banyak orang bahkan tidak berani meninggalkan klan Pei lagi. Klan Pei panik. Mereka tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi pada mereka, dan si pembunuh hanyalah seorang kaisar. Bab 2066, bangun, subscribe Penatua. Semua orang di kota suci berbicara tentang klan Pei. Klan Pei adalah klan suci kuno dan seorang kaisar belaka sedang membunuh begitu banyak rakyat mereka. Hal seperti itu belum pernah terjadi di kota suci. Si pembunuh mungkin membenci mereka sampai mati. Semua orang bertanya-tanya siapa pembunuhnya. Pada saat yang sama, klan Pei juga menugaskan semua kaisar agung mereka untuk melindungi kaisar mereka. Mereka tidak hanya melindungi mereka dengan kesadaran saleh mereka, tetapi secara pribadi. Bahkan mengambil tindakan seperti itu, beberapa orang masih terbunuh oleh pembudidaya pedang itu. Setiap kali pedang muncul, mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Beberapa orang lain juga menghilang secara misterius. Klan Pei sibuk setiap hari berusaha menemukan pembunuhnya. Pei Donglai akhirnya keluar dari istana kekaisaran besar. Dia bertekad, dia harus membunuh pembunuh ini yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Akan tetapi, ada sesuatu yang terjadi pada hari itu, yang mengejutkan seluruh kota lagi. 25 kaisar Ji klan dibunuh oleh orang yang sama. Klan Ji dan klan Pei mengalami musibah yang sama. Setelah kematian Ji Chang, Ji klan telah dipermalukan, dan sekarang bahkan lebih buruk. Pada saat itu, Ji klan sangat marah. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan klan Pei. Mereka ingin membalas dendam rakyat mereka. Pembunuhnya adalah seorang pembunuh tetapi dia sangat kuat. Dia bisa membunuh kaisar besar. Semuanya menunjuk ke Lin Feng. The Ji klan dan Pei klan berdua menyinggung Lin Feng. Semua orang di kota suci tercengang ketika mereka mengetahui bahwa klan Pei dan klan Ji ingin bergandengan tangan untuk membunuh Lin Feng. Apakah Lin Feng sekuat itu? Lin Feng membenci mereka. Setelah membunuh begitu banyak orang mereka, Lin Feng berhenti sejenak, mengetahui bahwa jika ia bertemu dengan beberapa anggota klan Pei atau Ji klan, mereka akan tanpa ampun. Mereka tidak akan membunuhnya, tetapi mereka setidaknya akan melumpuhkan kultivasinya. Lin Feng sedang berbicara tentang kultivasi dengan teman-temannya dari Tiantai ketika ia dibersihkan oleh kekuatan Deva Marakalpa untuk ke-6 kalinya. Lin Feng juga mandi di kolam iblis 2 kali lagi. Kekuatan fisiknya jauh melampaui kultivasinya sekarang. Lin Feng tidak tahu apa batasannya dalam hal kekuatan fisik, tapi dia tahu bahwa dia bisa menghancurkan kaisar besar dengan satu pukulan. Dia menjadi semakin brutal, dan ketika dia menggunakan tubuh Deva Mara dan kekuatan Deva Marakalpa, serangannya bahkan lebih eksplosif. Ketika semua orang berpikir bahwa Lin Feng tidak akan berani muncul lagi, 3 kaisar besar, 2 dari Ji klan dan 1 dari Pei klan, terbunuh. Banyak orang tercengang. Meskipun mereka adalah kaisar besar biasa, Lin Feng bisa membunuh mereka seolah-olah mereka adalah serangga, yang tidak bisa dipercaya. Bahkan jika beberapa kaisar besar tidak mengerti Dao, mereka masih sangat kuat, tapi Lin Feng masih bisa membunuh mereka dengan mudah. Kaisar besar tampak lemah dibandingkan dengan Lin Feng. Atau apakah Lin Feng terlalu kuat? Beberapa orang bertanya-tanya apakah Lin Feng adalah satu-satunya pembunuh. Klan Ji dan klan Pei tidak tahan lagi, Lin Feng telah membunuh begitu banyak orang. Banyak orang di kota itu yakin bahwa dia tidak bertindak sendiri, atau dia tidak bisa membunuh orang di wilayah klan Pei dan Ji klan secara bersamaan. Dia pasti didukung oleh Universitas Champion. Klan Ji dan klan Pei mulai pergi ke klan suci kuno lainnya untuk meyakinkan mereka untuk membantu mereka menemukan dan membunuh Lin Feng. Namun, klan Yuan dan klan Ying menolak. Mereka tidak bodoh, dan tidak ingin menyinggung Lin Feng. Mereka hanya bisa menonton dari sela-sela.
Pada tingkat kultivasi yang sama, selain dari Cucun Qiu, tidak ada yang bisa menantang Lin Feng. Dan jika ada yang lebih kuat menyerang Lin Feng, si Jue Laoxian dan Universitas Juara akan marah. Semua orang bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara Lin Feng dan Cucun Qiu. Mereka benar-benar ingin melihat mereka bertempur. Klan Ji dan Klan Pei mengirim banyak pembudidaya yang kuat untuk mengelilingi Universitas Champion, sama seperti terakhir kali ketika 4 klan suci kuno telah mengelilingi Universitas Champion. Namun, 2 klan suci kuno jauh kurang kuat dari 4. 4 Santo Kaisar muncul lagi, menuntut penjelasan dari Universitas Champion. Orang-orang itu benar-benar bajingan. Anehnya, mereka berani bertindak ceroboh di Universitas Champion. Aku harap kita bisa memberi mereka pelajaran yang baik. Petik 2. Klan suci kuno yang miskin, Lin Feng membunuh begitu banyak orang mereka, itu adalah tragedi bagi mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan Saint Emperor. Petik 2. Ketika anggota Universitas Champion melihat orang-orang itu, mereka tidak memiliki kesan yang sama seperti sebelumnya. Mereka baru saja menemukan orang-orang ini konyol. Lin Feng telah mendorong mereka ke batas mereka. Seseorang muncul di universitas. Ketika orang banyak melihatnya, mereka heran. Ada raksasa, dia tampak seperti seorang pembudidaya kuno. Ketika keempat kaisar suci melihat raksasa itu, mereka tercengang. Sein. Menurut legenda, Lin Feng bisa mengendalikan Sein. Mereka telah membayangkan adegan itu di kota suci Qitian. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan Sein untuk kedua kalinya ketika klan salju kembali. Namun, sekarang, dia ada di sana di depan mereka. Hati Pei dan Ji Clansmen berdetak liar. Jika Sein pergi ke klan mereka, konsekuensinya akan tragis. Raksasa itu berjalan ke arah mereka, jejak kaki raksasa muncul di belakangnya. 4 kaisar suci melepaskan Qi, bersiap-siap melarikan diri jika ada bahaya. Orang suci membuat jiwa mereka bergetar. Apakah lucu mengirim Santo Kaisar sepanjang waktu? Tanya raksasa itu dengan dingin dan tanpa perasaan. Keempat kaisar suci bergidik ketika seseorang bertanya, apakah kamu Lin Feng atau Sein? Aku akan memperingatkanmu hanya sekali. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan pergi ke klan Pei dan Ji Klan dan aku akan membantai semua orang. Qin San, orang suci, tidak akan ragu, kata Qin San dengan dingin. Kerumunan itu bergetar, Sein Qin San. Apakah itu Lin Feng atau Qin San? Kencing. Keempat kaisar suci segera pergi tanpa mengatakan apa-apa. Mereka terlalu takut untuk melakukan perlawanan. Klan Ji dan klan Pei dalam bahaya, semua orang tahu. Mereka bisa membayangkan bagaimana perasaan kedua klan. Tetua mereka tidak bisa berkelahi, dan orang-orang muda mereka terus terbunuh. Orang suci itu berbalik dan berjalan kembali. Lin Feng tidak akan menggunakan tubuh Santo untuk membunuh orang. Meskipun Qin San telah pulih sedikit, jika dia bertengkar terlalu banyak dengan tubuhnya, maka orang suci mungkin mati. Mengontrol tubuhnya untuk berjalan bukan masalah. Klan Pei dan klan Ji hanya bisa mengirim kultivator untuk melawan Lin Feng dan menantangnya secara resmi. Pei Donglai menantang Lin Feng untuk bertarung di Pathfinder Battle Stage. Di dunia kultivasi, seorang kaisar besar yang menantang seorang kaisar benar-benar memalukan, tetapi mereka tidak tahu malu. Tapi Ji Klan dan Pei Klan tidak punya pilihan, karena tidak ada seorang pun di bawah kaisar besar yang bisa bertarung melawan Lin Feng. Lin Feng mengabaikan tantangan Pei Donglai, itu tidak ada artinya baginya. Dia baru saja mulai membalas dendam. Di dunia rohnya, Lin Feng berbaring di tanah, menonton keindahan tidur dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan membelai wajahnya, berkata dengan lembut, aku belum Sein, tapi aku akan menghancurkan Ji Klan ketika aku sampai di sana. Setiap kali Lin Feng membunuh seorang anggota Ji Klan, ia memikirkan Saint Emperor yang telah menyerang Yuyu. Dia membenci dirinya sendiri, dia perlu mendamaikan kebencian itu. Aku tahu, dulu aku mengabaikanmu. Kamu merasakannya sehingga kamu melindungi aku secara rahasia. Kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk menyelamatkan aku. Jika kamu bangun, aku akan meminta maaf. Kamu selalu berada di hati aku, kata Lin Feng, tersenyum dan membelai dia. Pada saat itu, dia menggerakkan tangannya. Bab 2067, Pedang dari Langit, Subscribe Penatua. Lin Feng tidak menyadari bahwa dia telah memindahkan beberapa jari, tetapi tiba-tiba, Qi muncul dari tubuhnya. Lin Feng mengerutkan kening. Kamu. Lin Feng tersenyum dan berkata, kamu mendengar aku, kan? Cepat bangun, kita akan pergi ke dinasti Roh Kudus bersama. Kita akan pergi menemui anak kita. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar Qiong Seng. Kami adalah orang tuanya, kami harus merawatnya, ia harus berusia hampir 2 tahun. Petik 2. Ketika Yuyu mendengar Lin Feng, Qi-nya menjadi lebih kuat. Dia menggerakkan tangannya lagi. Lin Feng memperhatikannya kali ini. Dia akan bangun. Lin Feng benar-benar bahagia. Obat yang diberikan suku itu luar biasa. Organ-organnya akhirnya pulih. Lin Feng meraih tangannya dan tersenyum. Kamu, berhenti tidur, sudah lebih dari setahun sekarang.
Ki-nya mencapai batasnya dan tiba-tiba dia membuka matanya. Dia terlihat sangat cantik. Dia menatapnya dan berkedip, sangat lucu. Kamu. Lin Feng sangat senang, dia melompat ke pelukannya dan mencium bibirnya. Mata kamu berbinar malu-malu. Lin Feng, kamu, Tang Yu, kamu terlihat pemalu dan imut, semuanya pada saat bersamaan. Lin Feng tertawa dan berkata, kamu masih malu setelah semua itu terjadi. Ketika dia mendengarnya, dia semakin memerah dan cemberut. Dia tidak berani menatap matanya. Kamu bahkan menghindari mataku, menyeringai Lin Feng. Dia sangat senang dia memeluknya lebih erat. Dia menunduk dan mencium bibirnya lagi. Dia mencoba menghindar. Kami punya bayi, dan kamu bertingkah seperti bayi, kata Lin Feng, tertawa dan menciumnya berulang kali. Tang Yuyu tidak berdaya. Lin Feng sangat ekstrovert saat ini. Tang Yuyu sepertinya sudah lupa bahwa dia lebih kuat dari Lin Feng. Namun, ketika dia memeluknya, dia merasa tidak berdaya. Akhirnya, dia berhenti menciumnya dan menatapnya. Dia berkata, apa yang kamu katakan ketika aku bangun? Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, apakah aku mengatakan sesuatu? Kamu bilang kamu ingin memberitahuku sesuatu, kata Tang Yuyu. Dia telah berjanji. Baiklah, itu tidak masalah. Haha, kata Lin Feng, tertawa keras. Dia meletakkan tangannya di bawah pakaiannya, dia tampak lebih malu. Kamu bajingan, kata Yuyu. Kamu baru tahu tentang itu, kata Lin Feng. Setelah waktu yang lama, tidak ada lagi suara yang menyebar di udara. Kamu berbaring di lengannya. Dia tampak seperti bunga dan memiliki senyum lebar di wajahnya. Little Yuyu, ayo pergi dan melihat orang tua aku. Tersenyum Lin Feng. Tang Yuyu masih terlihat tidak nyaman. Baiklah, kata Yuyu, mengangguk-guguk. Lin Feng mengambil Tang Yuyu untuk bertemu Lin Hai dan Yue Meng He. Mereka tahu Tang Yuyu. Mereka bahkan melihatnya tidur. Mereka senang dia bangun. Ibu, ayah, kata Tang Yuyu. Meskipun dia malu, dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Dan setelah bertahun-tahun. Baiklah, Little Lin Feng khawatir tentang kamu, dan akhirnya, kamu bangun. Ketika Little Lin Feng membawa Meng Qing kembali, kami akan menyelenggarakan upacara besar, dengan Wu Sang juga, tersenyum Yue Meng He. Qiu Yuesin juga tiba dan berkata pada Tang Yuyu, Sister Yuyu, akhirnya kamu bangun. Suster Yuesin, kata Tang Yuyu dengan lembut. Qiu Yuesin tersenyum dan berkata, kakak kamu kenal aku. Ya, aku sudah memperhatikan kalian semua, Tang Yuyu tersenyum. Ketika Lin Feng melihat mereka rukun, dia senang dia masih harus berlatih kultivasi dengan sangat keras untuk membawa Meng Qing dan Xin Ye kembali. Dia pasti akan pergi ke klan salju. Lin Feng menghabiskan beberapa waktu di dunia rohnya. Dia memberi Tang Yuyu banyak mantra, keterampilan, dan teknik yang kuat. Dia juga menghabiskan waktu dengannya, meredakan rasa bersalahnya. Dia sangat kuat, jadi dengan kitab suci Celestial Evolution dan beberapa keterampilan dan teknik lainnya, dia menjadi lebih menakutkan. Setiap hari, beberapa anggota klan Pei dan Ji klan ingin bertarung melawan Lin Feng. Pei Donglai berusaha memprovokasi Lin Feng, dia bilang dia bisa membunuh Lin Feng dengan mudah. Mereka mengolok-oloknya, mereka mengatakan dia hanya bisa menyerang orang dengan terkejut. Mereka sebenarnya sangat gugup tentang Lin Feng. Dia telah membunuh begitu banyak kaisar dan kaisar mereka. Namun, jika mereka telah melihat betapa bahagianya Lin Feng terlihat hari ini, mereka akan lebih marah. Lin Feng, kapan kita pergi ke kota suci Qitian? Tanya Tang Yuyu. Dia ingin melihat bayinya, Lin Qiongsheng. Dia hampir berusia 2 tahun sekarang. Mari kita santai, mari kita bunuh orang-orang dari Ji Klan dan Pei Klan, 2 klan yang menyerangmu kembali pada hari itu. Setelah itu, kita akan kembali ke kota suci Qitian. Masih ada hal-hal yang terjadi dengan sisa-sisa sejarah. Dan aku juga perlu menyelesaikan akun dengan dinasti Tianqi dan dinasti Giok kuno, kata Lin Feng. Dia marah pada klan Ji dan klan Pei, tetapi karena dia tidak bisa menghancurkan mereka, dia setidaknya bisa terus membunuh orang-orang yang bisa dia bunuh. Baiklah, setuju Tang Yuyu. Kamu, apa yang akan terjadi jika kamu kembali ke dinasti Roh Kudus? Tanya Lin Feng. Dia tidak bisa meninggalkan dinasti Roh Kudus, itulah sebabnya dia bertindak seolah-olah dia tidak mengenalnya. Dinasti Roh Kudus telah menyelamatkan hidupnya dan menjadikannya seperti apa dia. Lin Feng, bagaimana menurutmu? Tanya Tang Yuyu. Kita dapat mengirimkan keterampilan ilahi alami Roh Kudus kepada Kaisar Suci, serta beberapa kitab suci kuno. Mereka bisa meningkatkan Qiongsheng, dengan begitu, mereka akan merasa bersyukur. Petik 2. Baiklah, tidak apa-apa, kata Tang Yuyu dengan lembut. Mereka meninggalkan dunia roh Lin Feng, tiba di Tiantai. Tiantai sekarang sebesar sekte, semua orang sibuk melakukan hal-hal, berlatih kultivasi, bepergian, dan sebagainya, jadi Lin Feng tidak khawatir. Mengenai menjadi juara, Lin Feng bahkan kurang tertarik. Seperti Cucun Qiu, dia tidak menjadi juara,
itu adalah gelar yang tidak berguna. Pei Donglai muncul di panggung Pathfinder setiap hari. Dia ingin membunuh Lin Feng. Beberapa orang datang setiap hari dan melihatnya setiap kali. Waktu berlalu dan orang-orang mengerti bahwa Lin Feng tidak akan datang. Jiklan dan Pei Donglai tidak berani menyergap Lin Feng, jadi dia tidak perlu membalas provokasi Pei Donglai. Namun, kali ini, Pei Donglai agak terkejut. Di kejauhan, awan muncul dan angin kencang mulai bertiup, energi pedang. Mata Pei Donglai berbinar. Purple Ki muncul di sekitarnya. Dia perlahan naik ke udara. Apakah dia ada di sini? Banyak orang merasakan niat pedang yang menakutkan, dan keduanya terkejut dan waspada. Sebuah pedang mendekati plaza. Itu berubah menjadi sinar dan bergerak menuju Pei Donglai. Akhirnya, kamu datang, kata Pei Donglai. Petir Ki melonjak ke arah pedang raksasa. Namun, pedang raksasa menghancurkan petir Ki dan terus bergerak menuju Pei Donglai. Huff. Pei Donglai mendengus dingin. Udara berdengung saat Purple Ki-nya melonjak. Dia melambaikan tangannya dan tangan ungu raksasa muncul di langit. Bab 2068, Roh Lin Kyongseng, Subscribe Penatua. Pedang raksasa itu bergetar keras saat bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Energi ungu meledak, rengekan baja dan jeritan. Tangan ungu raksasa Pei Donglai bergetar hebat. Energi petirnya berubah menjadi 8.000 bilah tajam dan bergerak menuju pedang raksasa. Sungguh serangan yang menakutkan, 8.000 baut kilat ungu, masing-masing setajam pisau. Serangan itu harus membunuh kaisar tingkat tinggi, pikir kerumunan yang bertanya-tanya. Pei Donglai sangat marah. Dia tahu siapa musuhnya ketika dia melihat pedang. Ketika Pei Donglai berada di puncak lapisan Huang Qi, dia berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat. Meskipun itu tidak sebagus Lin Feng, dia adalah seorang kaisar yang hebat sekarang, jadi dia harus tetap lebih kuat dari Lin Feng. Bagaimana dia bisa kalah? Para penonton bertanya-tanya. 8.000 petirnya melesat melintasi langit, baling-baling petir hidup. Pedang raksasa itu tampak tidak bisa dihancurkan dan tak terhentikan, dan berisi kekuatan firasat yang menyerap kekuatan bumi dan langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mati, teriak Pei Donglai dengan eksplosif. 8.000 utas ki ungunya mengental dan bergerak ke arah pedang raksasa. Thunder pecah, dan mengguncang segalanya saat titik tabrakan meledak. Pedang raksasa itu akhirnya berhenti bergerak ke depan. Pei Donglai melepaskan lebih banyak energi petir, saat ia berubah menjadi sosok raksasa dan menembak ke arah Lin Feng. Namun, pada saat yang sama, jubah hitam berkedip dan berubah menjadi 3.000 ilusi. Pei Donglai punya sensasi jutaan orang menyerangnya. Dia merasakan tekanan besar. Wajah Pei Donglai menegang. Pria raksasa itu melirik ke sekeliling. Itu bukan Lin Feng, itu seorang wanita. Kencing, teriak Pei Donglai dengan eksplosif. Tangan ungu raksasa muncul di sekelilingnya. Namun, mereka semua meledak. Sebuah tangan menabrak pria raksasa itu dan meledak, memaksa Pei Donglai muncul kembali ketika dia dilemparkan kembali. Namun, ilusi mengelilinginya dan meninjunya. Wajahnya berubah pucat pasi. Ketika para pembudidaya yang kuat dari klan Pei melihat itu, wajah mereka berubah secara drastis. Kaisar Sein mereka telah mengepung Universitas Champion dan kemudian kembali. Sejak saat itu, Kaisar Sein mereka tidak muncul lagi. Namun, pada saat ini, Ki yang menyerang Pei Donglai adalah Sein Emperor's Ki. Tidak, kerumunan mendengar seseorang menjerit. Ada ledakan besar di kejauhan. 3.000 ilusi kental, dan Pei Donglai menghilang. Dia sudah mati. Wajah para anggota klan Pei menjadi pucat pasi. Mereka menatap wanita itu dan Lin Feng. Dia berteriak dengan marah, Lin Feng, Pei Donglai ingin pertarungan yang adil melawan kamu dan kamu berkomplot melawan dia, bajingan. Klan Pei benar-benar lucu, balas Lin Feng, melirik orang-orang itu. Sungguh lucu. Kaisar yang berperang melawan seorang kaisar adalah pertarungan yang adil. Seorang santo kaisar mencoba membunuhku, itu juga baik untuk klan Pei. Kaisar Pei klan bahkan tidak berani keluar. Kaisar suci datang untuk menemukan aku, itu konsep keadilan kamu. Kata Lin Feng mengejek. Dia pergi dan tersenyum pada Tang Yuyu. Ketika aku menjadi santo kaisar, aku akan pergi ke klan Pei dan kita akan berbicara tentang keadilan. Suaranya bergema jauh. Kerumunan mengerti bahwa Lin Feng ingin menghancurkan klan Pei dan Ji Klan. Dia tidak bermain. Keadilan. Klan Pei telah mengirim Kaisar Sein untuk mengelilingi Universitas Champion, dan sekarang klan Pei klan bahkan tidak berani keluar lagi. Kata-kata mereka konyol. Pei Donglai terbunuh. Klan Pei sangat malu. Seorang kaisar tingkat tinggi membunuh semua pembudidaya paling berbakat dari klan Pei. Itu adalah tragedi bagi klan Pei. Orang-orang seperti Pei Donglai terlalu langka. Istana Kekaisaran Besar juga terpengaruh. Pei Donglai adalah anggota Istana Kekaisaran Besar, tetapi Lin Feng sama sekali tidak memikirkan Istana Kekaisaran Besar. Dia tidak peduli tentang mereka dan daftar mereka. Namun, Lin Feng bahkan tidak memikirkan Istana Kekaisaran Besar, ia hanya memikirkan klan Pei. Klan Pei dan klan Ji akan menyesal melewatinya. Kamu hampir terbunuh. Meng Qing telah dibawa pergi.
Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana perasaan Lin Feng. Dia tidak akan pernah lupa bahwa mereka telah mengelilinginya untuk membunuhnya, termasuk klan salju. 3 kaisar besar dan 20 kaisar Ji klan telah jatuh, dan 2 kaisar besar dan 7 kaisar Pei klan telah jatuh dalam satu hari. Lin Feng telah merencanakan pembantaian ini untuk sementara waktu. Klan Pei dan klan Ji marah lagi. Lin Feng hanya bersembunyi sekali lagi. Pada saat yang sama, Universitas Champion berhenti merekrut orang-orang dari klan Pei dan klan Ji. Jika Ji klan dan Pei klan berani menyerang seorang mahasiswa Universitas Champion, para leluhur secara pribadi akan menghukum mereka. Kota suci tercengang, sementara klan Ji dan klan Pei tetap diam. Mereka adalah klan suci kuno, ini menuangkan garam ke luka mereka. Universitas Champion telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka tidak akan merekrut siswa dari Ji klan dan Pei klan lagi, betapa memalukannya. Orang-orang di kota suci mengerti bahwa Universitas Juara ada di pihak Lin Feng, dan 2 klan bahkan mungkin menghilang dari kota suci suatu hari nanti jika Lin Feng menjadi sangat kuat. The Ji klan dan Pei klan sedang dihina bersama oleh Universitas Champion dan Lin Feng. Apa yang bisa mereka lakukan? Dan bagaimana jika Lin Feng menjadi sangat kuat? Mereka akan dihancurkan. Namun, Lin Feng tidak peduli dengan semua dugaan itu. Setelah dia pergi menemui leluhur, dan mereka berbicara tentang beberapa hal yang tidak diketahui siapapun. Di Qitian Holy Town, meskipun suasananya kurang meriah, masih ada beberapa pembudidaya kuat yang tertarik pada sisa-sisa sejarah. Orang-orang masih bertanya-tanya siapa pembudidaya di rantai dalam sisa sejarah. Lin Feng tiba kembali di dinasti Roh Kudus. Ketika mereka melihat Lin Feng dan Tang Yuyu kembali dengan selamat, dinasti terkejut. Lin Feng adalah ayah dari salah satu kaisar suci masa depan mereka, dan Tang Yuyu juga orang yang penting bagi mereka. Lin Feng berjongkok di halaman. Di depannya ada bayi kecil yang lucu. Dia berusia 2 tahun, dan matanya terus bersinar. Dia mengenakan jubah kecil. Dia memandang Lin Feng dan kemudian pada kaisar suci. Qiongsheng, tidakkah kamu ingin melihat orang tuamu? Mereka di depan kamu sekarang, tersenyum kaisar suci. Bocah laki-laki itu berjalan ke Lin Feng, menunjuk ke arahnya dengan jari kelingkingnya, dan bertanya, kamu ayahku? Ya, Lin Feng tersenyum. Oh, jika kamu ayahku, maka aku pasti mewarisi rohmu. Tunjukkan semangatmu, kata bocah kecil itu, tampak termenung. Lin Feng sedikit terkejut dan tersenyum. Tunjukkan semangatmu dulu, dan aku akan menunjukkan kepadamu milikku. Baiklah, kata bocah itu, sejumlah kecil naga kecil muncul di belakangnya. Ketika Lin Feng melihat itu, dia heran Qiongsheng sudah menjadi kultivator tingkat Tian. Rohnya telah bangkit. Lin Feng berkeringat dingin, dia bahkan malu menunjukkan semangatnya. Bab 2069, Pertempuran di Gunung Juetian, Subscribe Penatua. Aku melepaskan rohku, tunjukkan kepadamu milikmu. Menuntut bocah itu, dia terlihat sangat serius. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kamu, Lin Feng tersenyum. Seekor naga raksasa berkepala 9 muncul di belakangnya. Ketika Tang Yuyu melihat itu, dia tersenyum lebar. Anak lelaki kecil itu tersenyum dan berkata, ayah, rohmu sama dengan rohku. Tetapi mengapa aku memiliki sejumlah naga, dan kamu tidak? Petik 2. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu pasti lebih berbakat daripada aku. Lin Feng mengingat arwahnya, dan bayi laki-laki itu terkikik dan mengingat arwahnya juga. Dia memandang ibunya dan berkata, mungkin rohku berbeda karena ibuku. Qiongsheng, kata Tang Yuyu, memeluk bocah itu. Lin Qiongsheng tampak penasaran dan berkata, ibu, aku mewarisi kedua semangatmu, akankah aku menjadi sangat kuat? Ya, kamu akan menjadi yang terkuat. Tang Yuyu tersenyum. Kaisar Suci mengatakan kepada aku bahwa aku akan menjadi seorang kultivator yang kuat dari dinasti Roh Kudus. Dia benar, kamu akan menjadi Kaisar Suci, kata Tang Yuyu, membelai kepalanya. Baiklah, aku akan menjadi Kaisar Suci dari dinasti Roh Kudus, kata bocah itu. Mereka mengobrol dengan gembira. Bocah kecil itu senang akhirnya bisa bertemu ayahnya. Dia ingin belajar mantra dari ayahnya, tetapi Lin Feng menangkis permintaan itu. Dinasti tahu cara membesarkan anak-anak. Mereka dengan cepat mendapatkan kekuatan, tetapi mereka mempertahankan hati bayi yang baru lahir. Mereka berlatih kultivasi murni. Dinasti Roh Kudus melakukan semua yang mereka bisa untuk membangkitkan Lin Qiongsheng. Dia akan belajar mantra terkuat dari dinasti Roh Kudus. Kemudian, setelah menembus lapisan Huang Qi, ia akan mendapatkan kitab suci kuno yang kuat. Lin Feng tidak terburu-buru untuk mengirimkan mantra, keterampilan, dan teknik ke Lin Qiongsheng. Dia memiliki roh yang menakutkan, dan di masa depan, itu akan bergabung bersama dengan darahnya. Dia akan belajar energi kosmik, dan kemudian menjadi seperti Cu Chun Qiu, mampu mempelajari tulisan suci penyerap langit dan kitab suci Celestial Evolution. Klan suci kuno membesarkan anak-anak dengan cara yang sama.
Banyak jenius hanya mulai berlatih kultivasi nyata setelah menembus lapisan Huang Qi, ketika mereka mulai bepergian dan bertarung. Banyak jenius juga tahu keterampilan dan teknik rahasia, dan menyembunyikan status sosial mereka saat bepergian. Mereka berhenti menjadi penyamaran setelah menjadi kaisar besar. Tentu saja, para jenius yang benar-benar luar biasa tidak dapat melakukan itu karena mereka perlu banyak bertempur untuk menjadi seorang kaisar yang hebat, dan jika mereka luar biasa, semua orang memperhatikan mereka. Lin Feng sangat berbakat, tapi dia masih hanya seorang kaisar tingkat tinggi. Dia mulai berlatih kultivasi ketika berumur 15 tahun, dia tidak seberuntung para jenius ini. Dia selalu hanya mengandalkan dirinya sendiri. Lin Feng menghabiskan beberapa hari dengan bayi itu, kemudian dia pergi ke Kaisar Suci dan mengirimkan roh kudus alami keahlian ilahi kepadanya. Tentu saja, itu kurang sempurna daripada ketika seorang suci mengirimkannya kepada orang-orang. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk mempelajarinya. Lin Feng juga memberinya beberapa tulisan suci yang kuat. Meskipun dinasti Roh Kudus telah ada sejak lama dan tidak kekurangan tulisan kuno, Lin Feng telah memperoleh beberapa yang hebat. Dia memiliki terlalu banyak, jadi dia mengirimkan orang-orang yang tidak berguna itu kepada Kaisar Suci. Tentu saja, Lin Feng tidak akan lupa bahwa Kaisar Suci telah membantunya. Dia tidak hanya datang untuk Qiongsheng. Lin Feng beruntung. Kaisar Suci memberitahunya kabar baik, 3 hari dari sekarang, Putri Giok Suci dari dinasti Giok kuno akan bertarung melawan seorang wanita berbakat. Banyak orang ingin menonton. The Holy Jade Princess dan lawannya sama-sama luar biasa. Lin Feng tahu bahwa Putri Giok Suci sangat kuat. Dia memiliki beberapa teknik misterius, dan juga tahu beberapa teknik ilusi dan mantra yang luar biasa. Di antara 8 jenius yang mengelilingi mereka, Putri Giok Suci, Ji Chang dan Zhuo Qing adalah yang terkuat. Kali ini, Holy Jade Princess ingin bertarung melawan gadis itu karena mereka ingin mencoba dan menembus ke lapisan di Qi. Lin Feng tidak peduli. Dia telah membunuh Ji Chang meskipun dia telah menembus ke lapisan di Qi. Bahkan jika Putri Giok Suci lebih kuat dari Ji Chang saat itu, setelah menembus lapisan di Qi, dia telah menjadi lebih kuat darinya. Lin Feng tahu akan ada banyak pembudidaya kuat di pertempuran, termasuk banyak pembudidaya kuat dari dinasti Jade kuno. Jika dia membunuh seorang wanita suci, dinasti Giok kuno tidak akan memaafkannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Lin Feng bermain dengan putranya sebelum akhirnya meninggalkan dinasti Roh Kudus sendirian. Dia pergi ke gunung yang disebut Gunung Juetian, tempat dinasti Roh Kudus telah sepakat untuk berperang melawan wanita itu. Lin Feng mengerti bahwa beberapa pembudidaya kuat dinasti akan datang juga. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari dinasti Roh Kudus akan datang. Dia telah memutuskan untuk datang sendiri. Tidak banyak orang tahu dia telah kembali ke dinasti Roh Kudus, karena Kaisar Suci telah menyembunyikan itu dari sebagian besar orang di kota suci Qitian. Lin Feng telah menghilang selama setahun, dan Kaisar Suci tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Sama seperti di kota suci, banyak orang di kota suci Qitian berpikir Lin Feng masih mati. Sebenarnya ada 2 puncak di Gunung Juetian, saling berhadapan. Seorang wanita cantik berdiri di setiap puncak. Mereka berdua tampak celestial dan luar biasa. Salah satunya adalah Putri Giok Suci. Yang lainnya adalah seorang wanita cantik dari Universitas Roh Goblin. Wanita kedua memiliki garis keturunan Phoenix asli, dan merupakan pembudidaya terkuat di universitasnya. Dia jauh lebih kuat dari Crazy Bull, dan juga juara. Universitas Goblin memiliki 2 juara. Itu akan sama di Universitas Champion jika Ji Chang tidak mati, baik dia dan Lin Feng akan menjadi juara. Tapi Lin Feng tidak peduli menjadi juara. Celestial Godly University juga memiliki 2 juara, Chu Chun Qiu dan Ying Cheng. Hal seperti itu tidak terjadi dalam waktu yang sangat lama. Banyak pembudidaya yang kuat hadir dan menonton 2 wanita, Putri Giok Suci dan Yi Tian Jiao, yang lebih kuat. Lin Feng tiba dan mendarat di puncak gunung. Ada banyak orang di sekitarnya. Mereka semua menatap kedua wanita itu, tidak ada yang memperhatikannya. Tampaknya semua orang tertarik dengan pertempuran ini. Lin Feng melirik, melihat pembudidaya yang kuat di mana-mana. Itulah sebabnya mereka tidak mengorganisir pertempuran di atas panggung pertempuran, karena tidak akan ada cukup ruang untuk penonton. Ini akan dimulai, kata seseorang di sebelah Lin Feng. Semua orang menatap kedua pejuang itu, tetap diam kecuali untuk angin. Angin itu semakin kuat, dan mulai bersiul. Pakaian The Holy Jade Princess berkibar di sekitarnya. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan memenuhi udara. Kabut kemerahan muncul di sekitar, berisi niat kuat. Api panas yang membakar muncul di dalam. Ini adalah niat Yi Tian Jiao. Apa wanita yang kuat, kata Lin Feng. Banyak orang jenius bisa iri dengan tingkat niat itu. Yi Tian Jiao melompat ke udara, dan pada saat yang sama, seekor phoenix muncul, udara mulai menyala ketika bara muncul di sekitarnya. Putri Giok Suci dan Yi Tian Jiao pasti akan menjadi Santo Kaisar suatu hari nanti. Mereka akan menjadi simbol generasi mereka, bisik seseorang. Kedua wanita ini sangat kuat, itu hal yang langka untuk dilihat. Bab 2070, Wu Jue dan Wu Qing, Subscribe Penatua.
Kedua pembudidaya perempuan mulai berkelahi, ki mendidih di sekitar mereka. Kecepatan kedua wanita itu luar biasa. Putri Giok Suci mengendalikan ilusi niat Dao, dan pada saat itu, ia mendapat keuntungan. Namun, banyak orang tidak melihatnya seperti itu. Meskipun Yi Tianjiao bersikap defensif, orang banyak menyadari bahwa dia melepaskan Phoenix yang menakutkan, dan wilayah Phoenix telah muncul. Phoenix dapat membakar apapun, bahkan pakaian Putri Giok Suci mulai terbakar. Putri Giok Suci dan Yi Tianjiao sangat berbakat. Mereka adalah orang-orang terkuat di kota suci Qitian. Aku ingin tahu yang mana yang akan menjadi yang paling terkenal, seseorang bertanya dengan suara keras. Kita lihat saja nanti. Lihat, Wu Jue ada di sini, kata seseorang, menunjuk ke gunung yang tinggi. Ada seseorang yang mengenakan pakaian putih di sana, tampak percaya diri dan tenang. Dia sendirian, tidak ada orang di sekitarnya, dan memotong sosok yang cukup mengesankan. Wu Jue, Lin Feng tahu banyak orang di kota suci, tetapi tidak di kota-kota lain. Ketika dia mendengar mereka, tampaknya Wu Jue bahkan lebih mengesankan daripada Yi Tianjiao dan Putri Giok Suci. Wu Jue memiliki potensi untuk menjadi Master of the Dark Knight Region pertama. Rupanya, dia akan mulai bepergian. Santo Kaisar Wu Jue hanya memiliki satu anak. Dia berharap Wu Jue dapat memiliki lebih banyak anak untuk menjaga garis keturunan sehat. Mungkin dia ingin punya anak dengan salah satu dari dua gadis itu sebabnya dia datang ke sini, duga seseorang di dekat Lin Feng. Namun, tidak ada yang mengatakan seberapa kuat dia. Master Wu Qing adalah pangeran pertama dari daerah malam kegelapan pada masa itu, pikir Lin Feng. Pangeran, tuan, semua itu adalah istilah hormat. Kaisar besar dan kaisar bisa disebut pangeran atau tuan, seperti Tuan Mi pada masa itu. Bisa juga berarti apa-apa, tergantung daerah. Di Dark Knight Region, menjadi tuan pertama berarti menjadi pembudidaya terkuat. Itu bahkan lebih baik daripada menjadi seorang juara. Champions memiliki potensi untuk menjadi kaisar surgawi, dan mungkin Santo Kaisar jika mereka tidak mati. Tetapi di wilayah itu, hanya satu orang yang dipanggil guru. Wu Jue memiliki potensi untuk menggantikan Pangeran Wu Qing dan menjadi tuan pertama. Dan hal yang sama ada untuk wanita, ada First Lady of the Dark Knight Region. Wu Jue datang untuk melihat Putri Giok Suci dan Yi Tianjiao. Persaingan akan sengit bagi Wu Jue, Lin Feng, dan 8 pembudidaya yang bertempur melawannya. Well, dia membunuh 5 dari mereka, tetapi 3 masih tersisa. Selain Lin Feng, Chu Chun Qiu juga bisa menjadi pesaing. Meskipun dia tidak terkenal di kota suci Qitian, dia juga pergi ke Jalan Kudus. Dia tidak duduk di tahta kekaisaran suci, yang berarti Lin Feng memiliki lebih banyak potensi daripada dia. Petik 2. Orang-orang terus mengobrol tentang para jenius di wilayah ini. Hanya ada satu tuan dan satu nyonya di wilayah itu. Semua orang tahu tentang itu di Dark Knight Region. Pada saat itu, pertarungan Putri Giok Suci dan Yi Tianjiao mulai meledak. Serangan The Holy Jade Princess semakin mengerikan. Kekuatan Dao misteriusnya tampak nyata, seperti halnya ilusinya. Kekuatannya misterius. Yi Tianjiao tidak mengubah apapun, Phoenix-nya terus berkedip-kedip. Akhirnya, celah muncul, suara ledakan menyebar di udara, lautan api muncul. Suasana dipenuhi dengan ki yang merusak. Putri Giok Suci dan Yi Tianjiao mendarat di tanah lagi dan saling memandang. Ki mereka terus meningkat. Kamu berdua sangat cantik, mengapa bertarung? Kata seseorang pada saat itu. Kerumunan terkejut. Wu Jue telah berbicara. 9 ilusi rusak muncul dalam peluit gerakan, semua siluet Wu Jue, dan sangat mirip manusia. Dia mendarat di antara kedua wanita itu dan tersenyum, kalian berdua sangat cantik, datang ke istanaku, kita bisa saling belajar, tetapi kita juga bisa mengobrol tentang kehidupan. Ketika orang banyak mendengar Wu Jue, mereka pikir dia sangat berani, dan juga riang. Wu Jue, kamu ingin kami berdua pergi ke istanamu? Tanya Putri Giok Suci, tersenyum dingin. Memang, Wu Jue mengangguk. Kamu tidak terlalu beruntung, kata Yi Tianjiao dengan dingin. Suasana menjadi lebih panas. Karena aku berani bicara, aku tidak keberatan, Wu Jue tersenyum. Kerumunan mengerutkan kening. Pria itu menginginkan kedua wanita luar biasa itu. Dalam 1 tahun, Putri Giok Suci telah menjadi jauh lebih kuat. Yi Tianjiao juga tidak lemah. Terima kasih sudah datang, kata Putri Giok Suci tersenyum dingin. Kemudian, dia melompat pergi, kekuatan Dao misteriusnya bergulir dengan provokatif. Jiwanya mulai bergetar. Pemahaman kamu tentang Deep Abstruse Dao telah meningkat, Wu Jue tersenyum acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya, dan 81 tangan raksasa muncul. Mereka semua mengandung jenis kekuatan ledakan yang berbeda, mematikan, destruktif. Sang Putri Giok Suci, Deep Abstruse Dao tampak nyata. Itu tampak mengerikan. Kekuatan Wu Jue sangat mengesankan, kerumunan itu mengamati. Kekuatan Dao Abstruse jauh luar biasa dan destruktif. Tapi serangan Wu Jue bahkan lebih brutal, itu bisa memblokir Putri Giok Deep Abstruse Dao. Dia bisa membunuh orang dengan serangan tak terlihat dan tidak berwujud.
Dia sudah bisa dengan mudah membunuh kaisar tingkat tinggi biasa. Yi Tianjiao juga bergerak, dia tidak keberatan bergandengan tangan dengan Putri Giok Suci untuk bertarung melawannya, dia terkenal dan dikenal sebagai seseorang yang sangat kuat. Suasana menjadi semakin menindas. Kedua wanita itu melepaskan serangan yang bahkan lebih mengerikan. Namun, Wu Jue tetap tak bergerak seperti gunung, dan tangan yang terwujud tidak pecah. Akhirnya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu sangat cantik. Jangan jahat, datang dan berjalan-jalan di tepi danau bersamaku. Kita bisa bicara tentang cinta." Petik 2. Wu Jue melepaskan energi yang lebih agresif, yang membuat Yi Tianjiao bosan. "Karena ada dua wanita cantik, kamu bisa memberiku satu," kata seseorang turun tangan pada saat itu. Kerumunan tercengang. Siapa lagi yang memancing kedua wanita itu? Lin Feng melompat ke depan. Kerumunan mengerutkan kening. Siapa pria ini? Lin Feng adalah penyamaran. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya, terutama jika dia ingin mengambil Putri Giok Suci. Wu Jue dan kedua wanita itu melihat seseorang tiba di antara mereka, Wu Jue yang paling terkejut. Dia bukan satu-satunya pria pemberani di sana. "Jika kamu ingin berbicara tentang cinta dengan Putri Giok Suci dan Yi Tianjiao, kamu harus cukup kuat." Wu Jue tersenyum. Sebuah tangan raksasa muncul dan bergerak menuju Lin Feng. Segala macam kekuatan mengelilinginya. Tentu saja, Lin Feng balas tersenyum. Dia melepaskan energi kosmik yang mematikan untuk melawan serangan tangan Wu Jue. Beberapa ledakan terjadi sebelum tangan itu benar-benar terlepas. Ledakan raksasa itu membuat hati semua orang berdebar kencang. Binatang buas lain telah tiba. Terima kasih sudah subscribe Penatua.